Tas Chanel senilai 10.000. Kalung itu bernilai 3.000 dolar. Saya memiliki kewaskitaan. Saya tidak hanya bisa melihatnya, Anda juga dapat melihat harga barang tersebut dengan mata perspektif. Lalu bukankah saya akan menjadi kaya di masa depan? Hai kawan. Apakah aku memukulmu dengan bodoh? Tuanmu memberi saya tas acak. Nilainya 10.000 yuan. Bisakah Anda membelinya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku menyukaimu? Saudara Tian, lihat dengan cepat. Wanita itu bukan pacarmu. Lagu Weiwei? Sedikit. Anda benar-benar mengkhianati saya. Wu Xiao, dialah yang terus menguntitku. Saya sangat kesal. Persetan denganmu. Anak jalanan Aipu. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Sedikit. Sekarang wanitaku. Berani mengganggunya lagi di masa depan. Hati-hati, aku akan membunuhmu. Tas Chanel senilai 10.000. Kalung itu bernilai 3.000. Saya memiliki kewaskitaan. Saya tidak hanya bisa melihatnya, Anda juga dapat melihat harga barang tersebut dengan mata perspektif. Lalu bukankah saya akan menjadi kaya di masa depan? Hai kawan. Apakah aku memukulmu dengan bodoh? Tuanmu memberi saya tas acak. Nilainya 10.000 yuan. Bisakah Anda membelinya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku menyukaimu? Berhentilah bicara omong kosong padanya. Pergi. Sekarang saya memiliki mata röntgen. Tunggu sampai saya mendapatkan pijakan yang kokoh di Guancheng. Menghasilkan uang besar. Aku membiarkanmu ini. Orang yang memandang rendah orang lain dengan mata anjing. Semuanya terlalu tinggi untuk dijangkau. Su Zetian. Anda menyinggung Tuan Wu. Sekarang Tuan Wu menyuruhmu segera keluar. Siapa yang peduli? Saya berhenti. Kamu. Dasar anak jalanan. Saya sekarang memiliki mata röntgen. Pergi beli tiket lotre dulu. Hasilkan uang. 678911123451234561234566123456121291069101111111111111112. Terserah Anda untuk memilih. Tiket gores masing-masing berharga 10 yuan. Bos. Ini semua rata-rata. Batu giok emas. Apakah ada yang bonusnya lebih tinggi? Sama seperti itu. Hadiah spesial 100.000 yuan. 100.000 yuan. 10 kotak. Anak laki-laki tampan. Bukan itu yang dilakukan mimpi. Hadiah besar itu semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Kamu benar-benar pelacur. Beli satu seharga 10 yuan. Coba saja keberuntunganmu. Masih mau 100.000. Mungkin juga menghemat uang. Pergi belilah nasi trotter babi untuk dimakan. Lebih nyata. Bos. Bisakah Anda menunjukkan tumpukan itu kepada saya? Hal semacam ini. 50 yuan sepotong. Kemungkinan menang sangat rendah. Ambillah jika Anda menginginkannya. Hanya yang teratas. Benar-benar orang bodoh yang punya banyak uang. Oh tidak. Anda bodoh dan punya sedikit uang. Oke. Untukmu. Gores di tempat. Saya ingin melihatnya. Bagaimana kamu melamun? Hadiah khusus. 100.000 yuan. Bagaimana ini mungkin? Saya sudah memeriksa. Bagaimana mungkin? Bos. Menjadi manusia. Menjadi sedikit lebih cerah. Anjing meremehkan manusia. Temukan harta karun dalam hitungan menit. Tebus hadiah Anda. UPS. Dapatkan 100.000 yuan dengan mudah. Dewa kekayaan sedang memberkati Anda. Tapi mengandalkan tiket lotre menghasilkan uang terlalu lambat. Sebuah ruangan, hanya ada satu hadiah khusus. Sebaiknya aku mencari cara lain. Saya pergi. Kewaskitaan ini sangat mengagumkan. Bukankah ini setiap hari? Anda semua bisa memanjakan mata Anda karenanya. Kerajinan masa kini. Bernilai 300 yuan. Kerajinan masa kini. Bernilai 100 yuan. Ayolah, anak cantik. Semuanya barang bagus. Jika kamu mau, saya bisa menjualnya kepada Anda lebih murah. Datang dan lihat ini. Yang ini. Mangkuk pastel dari tempat pembakaran resmi Qianlong. Lihatlah kondisi ini. 8.000 yuan. Tidak ada yang berharga. Semuanya tiruan. Bukankah bos ini di sini hanya untuk menipu orang? Bos, hanya ini yang kamu punya. Orang ini terlihat. Dia adalah seorang ahli yang mengetahui barang. Hai. Tentu saja tidak. Inilah saya. Ada juga harta karun di bagian bawah kotak. Dinasti King, botol Polatali Kilnru imitasi kekaisaran, bernilai 5 juta. Satu botol 5 juta. Berapa tahun saya harus bekerja? Bagaimana saya bisa mendapatkan uang ini? Orang ini tertarik pada hal ini. Ini tidak mudah hari ini. Tunggu tamu ini. Saya harus mendapat untung besar. Ya ampun. Bagaimana kalau kamu bilang kamu mempunyai mata yang jahat? Yang ini. Tapi porselen biru dan putih dinasti Ming kami. Jika Anda benar-benar ingin tahu barangnya, Anda mengambil 10.000 yuan. Bos, semuanya manusia. Saya tidak punya banyak uang sekarang, tidak bisa dimanipulasi olehnya. Bos. Berapa biayanya? Pemuda itu sungguh cerdas.
Yang ini. Ini adalah koleksi dari dinasti Qing. Jika kamu mau, Anda dapat mengambil 3.000 yuan. 3.000 yuan. Ah, 300 terlalu mahal bagiku. Bos, bisnis tidak bisa, seperti yang kamu lakukan. Dapatkan replikanya. Hanya ingin membodohiku. Hei, tidak, anak muda, jangan marah. Bagaimana kalau Anda melihat harganya? Anda yang memutuskan. 300. Saya akan mengambil botol 300 ini, yang itu harus dianggap sebagai bonus. Aku akan membawanya bersamamu. Jika tidak, lupakan saja. Tidak, nak. 300, hanya 300. Ayo, pemuda. Cari saja teman. Nanti, jagalah urusanku lebih baik lagi. Oke. Ayo. Ini sudah berakhir. Ini adalah toko barang antik terbesar di Guancheng. Jual botol ini. Saya bisa membuat pot emas pertama saya. UPS. Sungguh sial. Bagaimana menuju kemana? Dapat ditemui. Kamu sangat miskin. Saudara Wu Feng. Lihatlah dia. Memegang toples acar. Saat masih bayi. Su Zetian. Tidak bisa menjadi penjaga keamanan. Saya mengubah karir saya menjadi mengoleksi kain perca. Botolmu. Seseorang mengambilnya dari tempat pembuangan sampah. Jangan mengotori lantai paviliun harta karun. Seekor anjing yang baik akan menghindar. Menurutmu siapa itu anjing? Jangan berdebat dengannya. Halo. Apakah Anda mengoleksi barang antik di sini? Antik. Tentu saja kami menagihnya di paviliun Senbao. Namun hanya produk berkualitas tinggi yang diterima. Di warung pinggir jalan seperti milikmu. Kain diambil. Lebih baik jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Apakah kamu mendengarnya? Semua ahli berkata, Anda rusak. Mengapa kamu tidak segera keluar dari sini? Apa yang terjadi di toko Anda? Taruh semua sampah di sana. Hancurkan dia dengan cepat. Berhenti menurunkan standar di sini. Anda bahkan tidak melihat. Katakan saja ini omong kosong. Toko seperti milikmu. Menurutku itu hanya untuk membodohi orang. Hitou. Kamu terlihat sangat jahat. Harta karun apa yang bisa kamu keluarkan? Saya telah bekerja di toko ini selama 3 tahun. Bayi apa yang belum pernah kulihat sebelumnya? Hanya botolmu yang pecah. Dipermalukan. Bentuknya juga aneh. Ini akan memakan tempat jika Anda memberikannya kepada saya. Ambil kainmu dan keluar dari sini. Jangan ganggu urusan kami. Toko seperti milikmu. Papa namanya cukup besar. Rasanya sangat tidak enak. Jangan melihat apapun. Nilai saja orang dari pakaiannya. Saya melihat toko Anda. Tidak jauh dari penutupan. Beraninya Anda mengutuk toko kami agar tutup? Keluar dari sini. Saya dapat memberitahu Anda sebelumnya. Botol milikku ini bernilai 5 juta. Jika kamu berani memecahkannya untukku, Anda harus membayar 2 kali lipat harganya. Tidak. 5 juta. Su Zetian. Apakah kamu bingung denganku? Bodoh. Itu saja. Bernilai 5 juta. Saya akan memeriksanya nanti. Bagaimana Anda bisa berbohong kepada Ensyang tentang hal ini? Apa yang terjadi? Berisik. Siapa yang menyebabkan masalah di toko saya? Sialan, si cantik ini juga memiliki sosok yang hebat. Bos. Itu saja, seorang anak malang yang tidak tahu dari mana asalnya. Ambil beberapa kain dan biarkan kami mengumpulkannya. Saya bilang tidak, dia hanya main-main. Dan mereka mengutuk toko kami karena tutup. Pria tampan. Di mana kamu membeli botol ini? Saya berada di jalan antik di sebelah. Dikumpulkan. Saya dengar tidak ada bos. Itu benar-benar membuatku berbicara. Dialah yang membelinya dari warung pinggir jalan. Kain yang dikumpulkan. Su Zetian. Kenapa kamu masih pelit? Tidak tahu dari mana asalnya. Barang-barang warung pinggir jalan. Saya juga ingin menjadi kaya dalam semalam. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu berapa kilogram dan tael. Sekilas, glasirnya memang berwarna gelap. Tapi ini terasa. Ini tidak seperti tiruan biasa. Sekarang kami terbuka untuk bisnis. Setiap orang yang datang adalah tamu. Tidak ada alasan untuk tidak menghibur. Lewat sini. Saya akan membayar 10.000 yuan. Aku akan mengambil botolmu. Apa pendapat Anda tentang harganya? Anak laki-laki. Bos kami sangat penyayang. Anda bisa menjual botol ini seharga 10.000 yuan. Ini sudah merupakan kesalahan besar. 10.000. Apakah Anda menyuruh pengemis itu pergi? Setidaknya biayanya 5 juta. Itu saja. Anda bilang nilainya 5 juta. Bos, jangan buang waktumu dengan orang seperti ini. Dia pembohong. Tunggu. Tekstur dan bentuk ini. Itu dibuat pada zaman Qianlong. Botol pola tali kiln imitasi. Aku benar-benar minta maaf, saudaraku. Karyawan kamilah yang salah sekarang. Mohon maafkan saya, ayah berasal dari Guancheng, kolektor barang antik nomor 1. Melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, botol porselen ini sebenarnya asli. Orang ini juga sangat beruntung. Kamu, bagaimana Anda bisa memperlakukan tamu seperti ini? Kenapa kamu tidak segera keluar? Saudara laki-laki, saya sangat menyesal. Jika saya membaca dengan benar. Bayimu adalah sistem kekaisaran pada periode Qianlong, botol pola tali kiln imitasi. Di mana toko kami? Itu dibutuhkan sekarang. Harta karun yang luar biasa, lelang dilelang. Bagaimana dengan saya? Bersedia membelinya seharga 6 juta. Apakah Anda pikir Anda akan mempertimbangkannya dalam ujian? 6 juta. Lebih baik dari yang saya harapkan. Harganya akan sedikit lebih tinggi. Tapi bos ini mempunyai mata yang kejam. Anda dapat langsung mengetahui bahwa ini memang benar. Banyak sekali yang dilelang. Dia langsung membelinya dan menjualnya. Kirim ke pelelangan. Saya khawatir saya akan mendapat penghasilan lebih dari jumlah ini. Aku tidak bisa hanya melihat ini. Ini adalah keuntungan kecil. Bos, lihat lebih dekat.
Jangan tertipu oleh anak jalanan ini. Dia adalah satpam yang baru saja dipecat. Bagaimana Anda tahu tentang barang antik? Hanya yang ini, 6 juta. 60 yuan terlalu banyak bagi saya. Kamu bertanya-tanya, apakah aku punya selera buruk? Ayahku adalah kolektor barang antik nomor 1 di Guanceng. Kalian sekelompok orang buta. Cepat keluar dari sini. Tunggu saja aku. 6 juta. Bos adalah orang yang ceria. Saya setuju dengan harga 6 juta. Tapi aku punya syarat. Ayah saya bersedia. Aku akan membayarmu dengan harga tinggi untuk botolmu. Apalagi yang kamu inginkan. Tunggu. Saudaraku, selesaikan kata-katamu. Harganya 6 juta. Saya juga ingin berbicara dengan bos saya. Berteman. Saya akan menerima hal-hal baik di masa depan. Sebagai pemilik barang, saya percayakan toko Anda untuk membantu saya melelang. Bagaimana denganmu? Kurangi saja komisi yang layak Anda terima. Kami membagi sisanya 50-50. 50-50. Kamu gila. Saya benar-benar berpikir saya beruntung sekali. Bisakah kamu mengambil harta karun lagi dan lagi? Bagus. Anak muda memang pemberani. Tapi bagaimana dengan pavilion Senbao kita? Ada aturan. Kami hanya menerima produk berkualitas tinggi. Jika barang Anda bukan barang bagus, kami juga tidak menerimanya. Lin, tolong transfer uang ke adikmu. Dia bisa berada di warung pinggir jalan. Temukan yang asli. Itu hanya nasib buruk. Bagaimana mungkin menemukannya setiap saat? Pria tampan, uangnya telah ditransfer kepadamu. Tapi aku harus memberimu sedikit nasihat. Kedalaman bisnis barang antik. Keberuntungan tentu saja penting. Tapi kekuatan adalah hal yang paling penting. Mengerti? Jangan khawatir. Suatu hari sebelum dan sesudahnya, saya menghasilkan 6 juta. Saya ingin mencari lebih banyak barang berharga. Pergi ke pavilion harta karun. Bagaimana jika semuanya dilelang? Berapa banyak uang yang harus saya hasilkan? Barang palsu senilai 2.000 yuan di Republik Tiongkok. Mengapa semuanya tiruan? Awal yang buruk. Segel diukir oleh Zhao Ziqian. Segel persegi pola kelelawar awan batu Tianhuang dinasti Qing bernilai 20 juta. Bukankah ini suatu kebetulan? Bocah cantik, lihat saja. Jika Anda suka, harganya bisa dinegosiasikan. Bos, bagaimana cara menjualnya? Yang itu dari Republik Tiongkok. Ambil 30 yuan. Hei. Segel batu ini cukup berat di tangan. Akan menyenangkan untuk mengambilnya kembali dan menggunakannya sebagai pemberat kertas. Bagaimana cara menjualnya? Ini dijual dengan sungguh-sungguh ingin. 500 yuan. Kumpulkan buku-buku ini. 500 yuan. 20 juta sayang. Paman, kamu harus menjadi pasanganmu. Lalu aku melewatkannya. Hanya 501 batu. 300. Oke, 300, hanya 300. Jangan hentikan saya menonton drama pendeknya. Terima kasih, bos. Sekarang sudah berakhir. Terima kasih, terima kasih. Lampu bulu kelinci dari tempat pembakaran yang dibangun pada dinasti Song bernilai 3,5 juta. Bos, bagaimana cara menjualnya? Saya menggunakan ini sebagai asbak. Singkirkan itu. 100 yuan. Sungguh hari yang ajaib hari ini? Bagus. Apa yang kamu lakukan lagi? Nona, kataku. Biarkan kamu menungguku. Ini bukan Tuan Sang di sebelah. Mangkuk pecah untuk menjentikan abu rokok? Apakah Anda benar-benar memikirkan pavilion Senbao kami? Kumpulkan semua jenis sampah. Ambil saja warung pinggir jalan manapun. Sampah dikumpulkan. Kukira kita bisa kirim ke pelelangan? Kitou adalah Kitou. Sungguh sial. Perlakukan diri Anda sebagai bos. Tenang saja, ini masih ada. Sekarang, keluar dari sini segera. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apa yang kamu bawa? Ini. Ini adalah pertengahan dinasti Qing. Segel diukir oleh Zhao Ziqian, Tianhuang Shifangzhang. Si di Tianhuang. Ukiran karya seniman terkenal. Harta karun di antara harta karun. Ayah nona dia. Anda benar-benar memiliki mata yang tajam dalam membedakan mutiara. Dan mangkuk ini. Ini adalah tempat pembakaran yang dibangun pada dinasti Song. Lampu bulu kelinci. Lihatlah garis rambut ini. Dan glasir ini. Saudara, dua harta karunmu ini.
Setidaknya harus bernilai 30 juta. Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membelinya? Tidak mahal, hanya 400 yuan. Bagaimana ini mungkin? Lin itu. Cepat buatkan teh untuk Tuan Su. Beri kami Wishan da Hongpao. Bawa ke sini. Pemuda itu menunjukkan bakatnya. Saya tidak menyangka penilaian harta karun itu akan akurat pada pandangan pertama. Kemampuanku hampir sama baiknya dengan kemampuanku. Telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 30 tahun. Orang tua, Tuan Su, kondisi yang Anda berikan kepada saya sebelumnya, saya setuju sekarang. Setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Hanya saja Anda akan menemukan harta karun di masa depan. Pertama-tama, kita harus memikirkan pavilion Zhenbao kita. Tidak masalah. Di mana Tuan Su besok? Kami mengadakan lelang. Jika kamu mau, saya ingin mengundang Anda saat tamu istimewa menghadiri acara tersebut. Ini adalah penyelenggara kami. Daftar hadir. Semuanya ada di dunia antik. Salah satu pukulan besar teratas. Pendiri Wu Feng, pendiri Wu Feng. Pendiri Wu Feng. Saya pasti akan pergi. Pak, tolong tunjukkan surat undangannya. Tidak ada yang memberi saya surat undangan juga. UPS, ini bukan kita. Su Zetian baru saja menghasilkan banyak uang. Apakah suka ya, Su Zetian? Apakah Anda terlalu banyak menonton serial TV? Kukira itu ada di toko barang antik. Beruntung. Anda bisa bergabung dengan masyarakat kelas atas. Lihatlah dia, setelan di badan. Saya khawatir itu bukan dari. Saya membelinya dari pasar grosir. Bukan, benangnya belum dipotong dengan rapi. Apakah itu semua? Semua barang milikku ada di tubuhku. Sayang sekali. Bahkan burung pegar yang mengenakan jubah naga tidak terlihat seperti seorang pangeran. Apakah Anda memiliki surat undangan? Jika tidak, maka keluarlah dari sini. Jika tidak, maka keluarlah dari sini. Jangan malu di sini. Siapa bilang dia tidak punya surat undangan? Dia dari lelang hari ini. Tamu istimewa. Tuan Su Zetian. Datang hari ini. Semuanya dari komunitas koleksi barang antik Guancheng. Luar biasa. Aku melihat orang yang tadi. Pernahkah Anda melihat pria tua di katalog? Itu Tuan Li, ahli koleksi. Sangat menyukai porselen Song. Lampu pembuatan tempat pembakaran masa kini. Dia pasti akan mengambil tindakan. Orang-orang di sana. Dia adalah seorang pengusaha kaya Tionghoa perantauan dari Asia Tenggara. Dana yang kuat. Batu Gio kuning duitian. Jenis mata uang keras ini menjadi perhatian khusus. Semua orang di sini kaya. Tampaknya hari ini, Anda harus membiarkan saya menghasilkan banyak uang. Yo. Menyenangkan untuk mengobrol. Su Zetian. Identitas Anda berubah cukup cepat. Beberapa hari yang lalu, saya hanyalah seorang penjaga gerbang. Sekarang saya sudah masuk ke dalam situasi ini. Bukankah seharusnya begitu? Apakah Anda menggunakan jalan pintas? Nona dia. Ambang batas pavilion harta karun Anda. Kapan harganya menjadi sangat rendah? Orang tadi kenal macam apa? Anda semua bisa masuk dan menjadi tamu istimewa. Dan milik dia. Barang antik yang tidak diketahui asal-usulnya. Mungkinkah itu? Apakah ini skor lama yang Anda selesaikan bersama? Transaksi dana ini? Hati-hati. Jangan terlibat dalam apapun. Dugaan pencucian uang. Saya menasihati Anda. Jaga kebersihan mulut Anda. Menuduh orang lain melakukan pencucian uang merupakan tuntutan pidana berat. Bertanggung jawab secara hukum. Juga. Rumah harta karun kami memiliki tim hukum paling profesional. Terserah kamu. Perilaku itu tadi. Aku bisa mentraktirmu kapan saja. Memulai tindakan hukum. Siapa yang kamu takuti? Nona dia melindungi orang. Benar-benar mendominasi. Pelelangan akan segera dimulai. Silakan duduk, para tamu yang terhormat. Ayo pergi. Siapa pemuda ini? Posisi ini disediakan untuk dekan tertinggi Guancheng. Belum pernah melihatnya. Lihatlah sikap Nona Hi terhadapnya. Saya khawatir itu bukan dari keluarga tersembunyi. Anak-anak dari keluarga kaya datang ke sini untuk mencari pengalaman. Bukan, kehidupan di masa depan sangat buruk. Sepertinya ada sesuatu yang bagus untuk ditonton hari ini. Kursi VIP. Apakah ini perspektif seorang master? Merasa tidak buruk. Saya tidak tahu berapa banyak harta yang saya miliki. Berapa harga setinggi langit yang bisa Anda dapatkan hari ini? Dian Huangshi Fangzhang. Mari kita mulai dengan 20 juta. Anda dapat membangun tempat pembakaran apapun yang terjadi. 4 hingga 5 juta. Kali ini saya benar-benar berbalik sepenuhnya. Tuan Hu, Anda di sini. Nah, bagaimana pengaturannya? Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Tempat duduk Anda ada di baris pertama. Tolong kursi VIP. Dia adalah Tuan Hu dari Heng Tai Group. Dia sebenarnya datang sendiri. Tuhan. Lelang kami hari ini. Pertarungan macam apa itu? Dia bahkan tidak banyak muncul. Tuan Hu khawatir. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Tuan Harimau terobsesi dengan Tian Huangshi. Dia pasti ada hari ini. Datang untuk Kaisar Batu. Ternyata dia jatuh cinta padaku. Tian Huangshi Fangzhang.
Tuan Hu, tempat duduk Anda ada di sini. Pemandangan terbaik. Su Zetian, kenapa kamu duduk di sini? Di sinilah kamu harus duduk. Dapatkan di belakang Anda, itu saja. Jangan pedulikan identitas Anda. Saya pikir saya cukup beruntung bisa menjual barang antik. Anda bisa sejajar dengan Tuan Harimau. Kenapa aku tidak bisa duduk? Apakah ini tempat pelelangannya? Tidak mungkin memeriksa registrasi rumah tangga 3 generasi. Oke. Ini adalah. Halo Tuan Harimau. Ini Tuan Su Zetian. Itu adalah paviliun harta karun kami, mitra yang paling penting. Juga ayahku. Undang tamu istimewa secara langsung. Lokasi ini. Itu disediakan untuknya. Tuan Hu, jangan tertipu olehnya. Ini adalah penjaga keamanan yang mengalahkan jalanan. Mencoba peruntungan saya beberapa hari yang lalu. Dijual botol kanan dari dinasti King. Dia tidak mengerti apapun. Serigala ekor besar seperti apa yang Su Zetian pura-pura? Anda memberikannya kepada saya saat itu, saat menjilati anjing. Aku belum pernah melihatmu begitu agung. Terkadang keberuntungan itu juga merupakan semacam kekuatan. Tidak seperti beberapa orang. Aku bahkan tidak bisa memintanya meskipun aku berlutut. Anda kurang bangga. Grand final hari ini. Itu diukir oleh Zhao Ziqian sendiri. Tian Huang Shifang Zhang. Itu Kaisar Batu Tian Huang. Ini adalah harta karun nyata yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya botolmu yang pecah, bahkan tidak sepertiganya. Idiot, semakin keras kamu menyombongkan diri. Wajahku akan semakin sakit seiring berjalannya waktu. Tampaknya Tuan Wu tertarik dengan hal ini. Segi lapangan Tian Huangshi pasti akan dimenangkan. Saya akan menunggu dan melihat. Pelelangan resmi dimulai. Saya harap semua tamu dapat memilih barang favorit Anda. Jalani perjalanan ini. Di bawah ini adalah lot pertama. Pot giok biru dan putih tempat pembakaran resmi dinasti Ming dan vas pegas. Botol ini bentuknya elegan. Warna rambut biru dan putih murni. Hapus intinya. Ini adalah produk bagus dari tempat pembakaran resmi dinasti Ming. Harga mulai 3 jutaan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Silakan menawar. Ini sepertinya yang terbaik. Saya akan membayar 3,1 juta, 3,3 juta, 3,5 juta. Tuan Harimau. Ini adalah hal yang baik untuk membuka pintu. Lihatlah warna dan cahaya ini. Sekilas, ini terlihat seperti produk bagus di antara tempat pembakaran resmi. Saya menunjukkan katalog kepada master. Mereka bilang secara konservatif nilainya 6 juta. Sekarang jumlahnya hanya lebih dari 3 juta. Anda mendapatkan nilai absolut. Ya, itu terlihat bagus. Saya akan membayar 4 juta. Nah, pria ini menawarkan 4 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 4 juta kali. 4 juta 2 kali. 4 juta kali. Kesepakatan. Jenis kapal dinasti Ming dan cangkok kaki dinasti Qing. Replika dari periode Republik Tiongkok agak tua tapi bernilai banyak uang. Paling banyak 800.000. Orang-orang ini meminta 4 juta. Sebuah kesalahan besar. Hal ini dari Lord Tiger. Sebaiknya memotret dengan hati-hati. Su Zetian, apa maksudmu? Saya hanya ingin membelinya jika saya tidak mampu membelinya. Menggugah perbuatan baik Tuan Huanghu. Apa yang kamu tahu? Inilah yang terjadi. Dinilai oleh banyak ahli. Menurutku kamu hanya cemburu. Takut Pak Tiger membeli harta karun sungguhan. Ambil botolmu yang pecah. Itu tidak ada gunanya. Su Zetian, apakah kamu yakin? Ini bukan lelucon. Anak muda, kamu bisa makan makanan ini secara acak. Jangan bicara omong kosong. Apakah Anda punya dasar? Tuan Hu, Anda ahlinya. Anda sebaiknya mencobanya sendiri. Lihatlah lebih dekat botolnya dan sendi kaki yang mengkilap. Ada cara yang sangat cerdas untuk membuat segala sesuatunya terlihat tua. Namun lapisan tipis di antara keduanya mengalir dan perbedaan warna yang halus. Hal ini juga dapat dilihat di bawah cahaya yang kuat. Sumur ini bukan satu-satunya. Botol ini. Ini adalah mahakarya pencangkokan dan pencangkokan. Tubuh bagian atas berasal dari dinasti Ming. Sisa-sisa tempat pembakaran rakyat biasa. Kaki bagian bawah adalah gaya kiln resmi yang disertakan di bagian belakang. Benda itu sendiri sudah cukup tua. Bermain sebagai kumpulan imitasi tinggi. Baiklah. Tapi nilainya paling banyak hanya 800.000. Anda menghabiskan 4 juta untuk membelinya dan mengalami kerugian besar. Kata ayahku sebelumnya. Pot giok dinasti Ming dan vas musim semi. Ada rumus bentuk bejana. Yang ini. Memang agak kasar. Mencangkok barang. Benar atau salah? Siapa orang ini? Itu jelas dan logis. Bahkan Nona Hi berbicara mewakilinya. Menjijikan. Sama sekali tidak diperbolehkan. Su Zetian sangat gila. Mencuri pusat perhatian saya. Su Zetian. Berhentilah membodohi publik dengan kebohongan Anda. Para ahli ini digabungkan. Sertifikat identifikasi diterbitkan. Apakah itu palsu? Saya mengerti. Lihat saja. Tuan Harimau akan memenangkannya. Saya di sini dengan sengaja merusak perbuatan baiknya. Omong kosong. Wu Feng. Apakah kamu begitu percaya pada para ahli? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh. Apa yang harus dipertaruhkan? Anda adalah orang miskin. Apa yang kamu pertaruhkan padaku? Hanya mataku. Jika botol ini bukan tiruan yang dicangkokkan, maka saya tidak ingin 1 sen pun. Saya ingin Anda belajar cara menggonggong 3 kali di depan umum. Bagaimana? Oke. Jika Anda salah, hal ini nyata. Lalu kamu Su Zetian, datang ke sini padaku sekarang, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, dan keluar dari Guanceng mulai sekarang. Ambil jalan memutar ketika Anda melihat saya. Ini adalah kesepakatan. Saudara Wu Feng, jangan bertaruh dengannya. Taruhan? Mengapa tidak bertaruh? Saya akan menyerah hari ini. Anak jalanan ini menunjukkan sifat aslinya. Semua orang di sini adalah saksi. Su Zetian. Tunggu saja aku hari ini. Bersujud dan keluar dari sini. Su Zetian, apa kamu yakin? Tuan Hu, bisakah Anda melakukannya sendiri? Dinotariskan. Bawa ke sini.
Memang ada perbedaan warna. Apa yang dikatakan orang ini memang benar. Bagaimana dengan Tuan Harimau? Apakah itu benar? Cepat biarkan anak ini berlutut dan bersujud padaku. Tutup mulut. Apa yang dikatakan Su Xiaoyu memang benar. Koneksi ini. Aliran glasir. Memang ada sedikit perbedaan. Di bawah cahaya yang kuat. Tidak ada yang bisa menyembunyikan perbedaan warna ini. Bagian bawah botol ini terhubung ke bagian belakang. Badan dan bagian bawah botol. Itu hanya tiruan dari bunga dan kayu yang dicangkok. Wu Feng, kamu kalah. Tapi, banyak master telah menontonnya bersama. Bagaimana itu bisa palsu? Kemenangan Wu Xiao telah diputuskan. Semua teman di tempat kejadian sedang menonton. Anda memenuhi janji Anda sendiri. Anda masih ingin saya membantu Anda, Su Zetian. Jangan melangkah terlalu jauh. Mengapa Anda tidak sanggup untuk kalah? Apa yang baru saja kamu lakukan? Kemana perginya Qi Sang Jin? Saya seekor harimau. Hal yang paling menyebalkan dalam hidupku. Dia adalah orang yang tidak menepati janjinya. Guk guk guk. Wu Xiaowei belum makan. Tidak bisakah semua orang mendengarnya? Guk guk guk. Kamu nak. Saya memiliki mata yang bagus. Bantu saya melihatnya nanti. Tuan Harimau. Dia adalah kucing buta. Pukul tikus mati. Anda tidak boleh mengatakan cukup sudah cukup. Garam yang sudah saya makan. Lebih banyak jalan daripada yang telah Anda lalui. Tidak bisakah saya mengatakan kebenaran dan kebohongan? Tapi Anda tidak memiliki visi sama sekali. Biarkan aku menjadi korbannya. Masih mencampurkannya di sini sekarang. Jika saya lebih bertele-tele, bisnis hentai kami di masa depan. Anda, keluarga Wu, harus berhenti berpartisipasi. Akhirnya giliran item terakhir. Setelah beberapa putaran, 2 barang antik pertama sudah menghasilkan uang untukku. Jutaan keuntungan. Yang terakhir ini, akhirnya ini. Mungkin harganya bisa setinggi langit. Berikutnya adalah lelang. Grand Final. Segel diukir oleh Zhao Ziqian. Segel persegi pola kelelawar awan batu Tianhuang Dinasti Qing. Harga awal 20 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Ini adalah harta karun tertinggi. Meskipun saya tidak dapat mengambil foto hari ini juga memanjakan mata. Ini adalah Zhao Ziqian, diukir dengan tangan. Tak ternilai harganya. Belum lagi Tian Huangshi. Masih menjadi kaisar batu terbaik. Apakah kamu tidak melihat Tuan Harimau duduk di sana? Dia mengincar hari ini. Itu hal terbaik. Anak muda, bantu aku memejamkan mataku lagi. Bagaimana dengan yang ini? Hal-hal ini milik saya. Mengerti dengan kewaskitaan. Itu benar. Tuan Hu, jangan khawatir. Hal itu benar-benar nyata. Bagus. Saya akan membayar 25 juta. 30 juta. Tuan Hu minta maaf. Hal ini. Saya harus memilikinya hari ini juga. 3.500 meter persegi. Bertarung saja. Saya menuai manfaat menjadi seorang nelayan. Saya ingin memenangkannya hanya dengan 35 juta. Saya akan membayar 50 juta. Barang antik ini milik saya. 60 juta. 70 juta. Segel batu Tianhuang yang sudah tidak lagi dicetak. Harga telah dinaikkan ke atas. Su Zetian benar-benar memiliki 2 kuas. Ada penilai harta karun jenius seperti dia di sini. Kami di Pavilion Zhenbao bisa mengikutinya. Sukses besar. 100 juta. Tuan Harimau sangat arogan. 100 juta dalam satu gerakan. Tuan Hu menawar 100 juta. 100 juta kali. Pak Tiger masih luar biasa. Sumber daya keuangan yang besar. Malu pada diriku sendiri. Tuan Harimau. Anda benar-benar dewa kekayaan saya. 100 juta 2 kali. Apakah ada lagi yang mau menaikkan harga? Tuan Hu adalah anggota grup Heng Tai. Siapa yang mampu membelinya? Jangan sampai kita mempermalukan diri kita sendiri. 100 juta 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada Pak Harimau. Berhasil difoto. Segel persegi pola kelelawar awan batu Tianhuang Dinasti Qing. Lelang ini berakhir di sini. Terima kasih sudah datang. Selamat kepada Pak Harimau. Memotret harta karun unik ini. Kekuatan guru Hu memang luar biasa. Aku mengagumimu. Su Zetian, lihat itu. Botol yang kamu lelang itu. Tidak peduli betapa berharganya itu. Nilainya hanya 1 juta biasa. Harta ini ada di tangan Tuan Harimau. Itu disebut barang antik asli. Tuan Su. Di dalam kartu ini. Kurangi komisi dari pavilion jumbo kami. Anda mempercayakan kami kali ini. 3 harta karun dilelang. Nilai total yang diperoleh. 50 juta. Semuanya ada di kartu ini. Silakan periksa. Tuan dia. Anda tidak salah, kan? 5.000. 50 juta. Dari mana dia mendapatkan ketiga barang asli itu? Bagaimana mungkin bisa terburu-buru turun ke jalan? Apakah Anda berkonspirasi untuk menipu kami? Jaga kebersihan mulut Anda. Barang-barang yang dia kirim untuk dilelang. Semuanya asli. Kami di Pavilion Zhenbao tidak pernah menerima barang palsu. Tidak hanya itu. Di tangan Tuan Harimau. Sepotong segel batu Tianhuang ini. Itu juga ditugaskan oleh Tuan Su Zetian untuk dilelang. Oh. Tampaknya. Sangat bermanfaat bagi saya untuk datang ke sini kali ini. Dia tidak hanya menang. Barang lelang unik ini. Dan bertemu dengan seorang ahli sejati. Tuan Harimau, jangan tertipu oleh beberapa kata-katanya. Dia seorang satpam yang baru saja dipecat. Bagaimana mungkin? Baru saja dipecat beberapa hari yang lalu. Anda tahu cara mengidentifikasi barang antik? Saya mengerti. Beginilah cara mereka bersatu. Menipu uang Anda. Wu Feng. Maksud Anda Tuan Hu tidak tahu barangnya? Saya menghabiskan 100 juta untuk membeli barang curian ini. Mungkinkah itu Bos He, kolektor nomor 1 di Guanceng? Itu juga bohong. Wu Feng, tolong dengarkan aku dengan jelas. Tuan Su adalah rumah harta karun kami. Tamu paling terhormat. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Hasilkan uang terbersih. Sebaliknya, kamulah yang melakukannya. Memfitnah dan memprovokasi di sini lagi dan lagi. Di matamu. Apakah tidak ada Hizeng yang menyukaiku?
Masih belum ada Tuan Harimau. Tuan Harimau, bos dia. Maaf, bukan itu yang saya maksud. Akulah yang menyebalkan. Saya berbicara omong kosong. Oke. Cukup. Kembalilah dan pelajari bagaimana menjadi orang baik. Biarkan saya melihatnya lagi nanti. Anda tidak menghormati Tuan Su. Maka keluarga Wu Anda akan melakukannya. Tidak perlu berkeliaran di Wancheng. Su Zetian. Ribuan kebaikan, kerja bagus. Muda. Tidak sombong atau tidak sabar. Visi yang luar biasa. Masa depan ini tidak terbatas. Bagaimana kabarnya? Saya mengadakan perjamuan malam ini. Bisakah kamu menghormatiku? Mari kita ngobrol dengan baik. Saya pasti akan berada di sana ketika Tuan Tiger memberi Anda bantuan. Halo. Orang kaya. Kemana kamu ingin pergi sekarang? Aku akan mengantarmu ke sana. Lalu ada Nona Lauhi. Naik bus. Terima kasih hari ini. Terima kasih untuk sesuatu. Terima kasih di depan Pak Harimau. Anda telah mendapatkan cukup banyak wajah untuk pavilion Zhenbao kami. Sudah lama sekali ayahku tidak sebahagia ini. Katakan itu. Hadiah apa yang kamu inginkan? Ambil saja yang kamu perlukan. Saya juga menghasilkan uang, bukan? Kecantikan besar menggoda orang. Siapa yang bisa menahannya? Bukan hanya demi uang. Oke. Sertifikasi berstempel. Mulai hari ini. Anda Su Zetian. Ini aku, Hiwan Lin, milikku. Mulai sekarang di dunia antik Guancheng. Aku melindungimu. Karena saya ingin mengucapkan terima kasih. Stempel saja tidak cukup. Maaf Pak Harimau. Kita terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Datang dan duduk. Hei, ini semua dibesarkan di peternakan saya sendiri. Ayam kampung ini, dan ini. Semuanya baru ditangkap dari laut. Bukan jenis yang dibiarkan secara artifisial. Datang dan coba. Oke. Abalon bersayap Tianjiu. Ginseng liar merebus ayam tua. Orang kaya benar-benar tahu cara makan. UPS. Kamu bajingan. Berapa kali? Batu-batu busuk itu. Biarkan Anda menemukan seseorang untuk membuangnya. Ini menghalangi jalan ke sana. Semuanya berwarna hijau di dalamnya. Nilainya 80 juta. UPS. Tuan Hu, tunggu sebentar. Tidak bisa melempar. UPS. Tuan Hu, tunggu sebentar. Tidak bisa melempar. Batu-batu busuk ini. Benar-benar hijau. Atau batu giok hijau kekaisaran terbaik. Air bagus dan tidak retak. Batu giok hijau raja bernilai 80 juta. Giok hijau kekaisaran. Pantas saja nilainya kurang dari 10 juta. Tidak heran jika batu giok bernilai ribuan dolar. Pantas saja batu giok itu bernilai 8.000 meter persegi. Tuan Harimau. Jika saya mengatakan batu ini lebih berharga dari pestamu. Apakah kamu percaya? Oh. Zetian. Apakah kamu yakin? Tuan Su, ini. Anak muda. Ini adalah sisa-sisa pondasi taman halaman belakang. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong, agar kemurahan hati saya tidak membuat saya tertawa. Lau matahari. Lihat. Ini dari grup Heng Tai. Penilai harta karun pertama, Tuan Matahari. Batu kasar giok mereka. Semua harus melewati matanya. Su Zetian pasti salah melihatnya, bukan? Jika itu menyinggung Tuan Macan, apa yang bisa saya lakukan? Tuan Harimau. Saya menjaminnya dengan reputasi saya selama 30 tahun. Ini hanyalah batu air biasa. Kulit kendur. Tunjukkan apapun. Interiornya benar-benar putih. Tidak berguna. Anak laki-laki tampan. Apakah kamu? Mataku terpesona. Benarkah? Tapi yang kulihat adalah sepotong yang tak ternilai harganya. Hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran. Anak-anak bermulut kuning. Omong kosong. Hijau kekaisaran. Tahukah kamu? Apa konsep hijau imperial? Hanya sepotong kulit ini. Tidak ada lumut, tidak ada bunga, batu pecah lepas. Anda hanya menghina kecerdasan saya. Hijau kekaisaran. Su Xiaoyu. Tahukah kamu? Tunjukkan pujianmu di sini. Apa konsekuensinya? Zetian. Master San sangat bergengsi di industri ini. Jika tidak, pengalaman gurusan patut dihormati. Namun pengalaman terkadang bisa membutakan mata Anda. Karena gurusan dan saya mempunyai pendapat masing-masing. Mengapa kita tidak menganalisis batu itu di lokasi? Kalau itu aku, Su Zetian, memalingkan muka. Saya ingin menggandakan harganya. Kompensasi Anda, Tuan Hu. Jing meminta maaf kepada gurusan. Bagus. Lalu Xiao Yu Yisu. Lausan, kamu melakukannya sendiri. Belah saja batunya di sini. Oke. Mata röntgen saya benar. Daging putih. Saya mengatakannya. Anak laki-laki, tunggu saja untuk membayar dan akui kesalahan Anda.
Su Zetian, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Su Zetian, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Tuan Hu, jangan marah. Zetian kali ini. Mungkin saya melakukan kesalahan, tapi minatnya pada barang antik. Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia hanya memiliki sedikit kontak dengan batu kasar. Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran. Itu tidak mungkin. Itu pasti karena undercutnya. Tuan San, ayo cetak 3 poin lagi. Bersenandung, anak muda. Jika Anda kalah, Anda kalah. Masih seekor bebek dengan mulut yang keras. Tidak peduli seberapa banyak Anda memotong daging putih ini, tetap saja sampah. Su Zetian. Hari ini aku akan memberimu cukup wajah. Lausan melakukan pemotongan lagi. Kalau masih daging putih. Itu bukan pengakuan kesalahan. Sangat mudah untuk kehilangan uang. Tuan Matahari, warna hijau ini tersembunyi 3/3 bagiannya di bawah kulit. Lokasi ini, jika kita mengikuti garis ini. Buat potongan lagi, kalau masih putih. Saya Su Zetian. Siap membantu Anda. Bagus. Saya ingin melihatnya. Hal baik apa yang bisa kamu hilangkan? Tidak. Tidak mungkin. Hijau kekaisaran. Dan itu es. Saya sebenarnya melakukan kesalahan. Tuan Matahari di lingkaran giok. Pengalaman lebih dari 30 tahun. Dia benar-benar kalah dari seorang anak muda. Tuan Harimau, aku tidak berbohong padamu, kan? Su Xiaoyu. Saya grup Heng Tai. Aku hanya butuh mata ajaibmu. Sekarang saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Berinvestasi dalam teknologi. Saya akan memberi Anda 20% saham. Mulai sekarang, semua milik perusahaan. Bisnis batu kasar giok antik. Serahkan semuanya padamu. Bagaimana dengan itu? Terima kasih Pak Harimau atas apresiasinya. 20% ekuitas. Ini adalah perusahaan dengan nilai pasar 2 miliar. Saya akan menghasilkan banyak uang. Ya ampun, kali ini. Sukses besar. Perusahaan besar ini. Benar saja, gayanya berbeda. Hek, bahkan kursi ini pun terbuat dari kulit. Semua orang melihat dengan jelas. Ini anak jalanan. Saya tidak tahu cara apa yang harus digunakan. Tuan Harimau yang tersihir. Saya mencoba keberuntungan saya dan mencapai Imperial Green sekali. Dia hanya ingin menguasai kita dan mendominasi kita. 20% saham. Apakah kamu layak? Ini adalah keputusan Pak Tiger. Bagaimana? Visi Tuan Lian Hu. Anda berani bertanya. Jangan gunakan Tuan Harimau untuk menindas saya. Saya tidak tahu ketinggian langit. Tahukah Anda status Tuan Wu di perusahaan? Jika kamu berani macam-macam dengannya, kamu sudah selesai. Itu benar. Ambil saja sepotong batu giok. Saya hanya ingin bergabung dengan Heng Tai. Siapa yang tahu kalau kamu selingkuh? Anda berbohong kepada Tuan Hu. Tuan Harimau. Sejumlah batu kasar baru dari Myanmar Utara telah tiba di gudang. Anda tidak akan menerimanya. Datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Bagaimana? Keputusan yang saya buat. Apakah saya masih memerlukan persetujuan Anda? Jika Anda tidak ingin melakukannya, keluar dari sini. Hai Harimau. Karena kamu tahu kemampuanku. Semua memiliki keraguan. Itu tidak sebaik. Manfaatkan saja kumpulan barang baru ini untuk diperiksa. Saya akan memilih beberapa potong untuk Anda saat itu juga. Sehingga tidak ada seorang pun berbicara di belakang Anda sepanjang hari. Menunda bisnis perusahaan. Su Zetian, kamu terlihat baik. Tidak beruntung. Saya mengerti bagaimana Anda masih sombong. Hari ini saya ingin Anda bersujud kepada saya dan meminta maaf. Keluar dari Heng Tai. Begitu banyak orang. Mari kita berpura-pura saja. Apakah kamu mengerti? Jangan berpura-pura mengerti padahal Anda tidak mengerti. Ada begitu banyak orang. Untuk menghindari membuat lelucon. Bagian ini memiliki batu giok hijau. Ada banyak daging. Itu bagian pertama. Buka jendela. Siapapun yang mengetahui barang-barangnya, tidak akan memilih ini. Sepotong sampah tanpa kinerja sama sekali. Pulang saja, mandi, lalu tidur. Heng Tai bukan anak jalanan sepertimu. Di mana kamu bisa datang? Dengarkan dia. Benar-benar hijau. Apa? Itu hanya biji kacang. Tidak layak jika penuh dengan warna hijau. Tidak ada. Wu Feng. Tunggu saja. 234. 1, 2, 3, 4. 5. Potong kelima bagian tersebut. Semua bahan bagus. Bagus. Jadi bertekad untuk membuka 6 yuan berturut-turut. Itu sudah naik. Semuanya sudah naik. Dia sebenarnya bisa membuka 5 buah kaca berturut-turut. 6 keuntungan berturut-turut. Begitu banyak jenis kaca. Tuhan benar-benar Tuhan. Tuan Su. Akulah yang buta. Tuanmu punya banyak.
Tapi tolong jangan saling mengenal seperti kami. San mengaguminya dan membungkuk padanya. Tuan Su bisa disebut mata ajaib. Mulai sekarang, Heng Tai akan mengawasimu. Saya pasti bisa mencapai level berikutnya. Su Zetian. Mengapa kamu begitu beruntung? Kamu pecundang? Wu Feng, cukup sudah. Diam. Proyek yang menjadi tanggung jawab Anda. Berapa banyak dana yang saya setujui untuk Anda? Anda bahkan tidak memiliki sebidang tanah yang layak. Aku bahkan tidak bisa memilih. Anda masih berani menudingnya di sini. Proyek tanah. Mata waskita dapat melihat nilai suatu barang. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihatnya. Potensi lahan di masa depan. Tuan Harimau Wu Xiao. Karena kami sedang memilih lokasi untuk perusahaan kami. Mungkin saya bisa membantu Anda melihatnya. Oh. Su Zetian. Lihatlah Stone, kamu luar biasa. Apa yang kamu ketahui tentang tanah? Dapat memahami diagram perencanaan, memahami laporan geologi. Kamu berpura-pura menjadi apa? Tidak bisa mengerti. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Wu Xiao, tunjukkan pada saya informasi tentang lahan alternatif. Sangat bagus untuk dilihat. Sepotong lereng Phoenix ini. Bersinar keemasan, itu tak ternilai harganya. Potong. Apakah kamu mengerti? Berhentilah berpura-pura. Saya memilih bagian ini, lereng Phoenix. Ini benar-benar omong kosong. Berpura-puralah mengerti jika Anda tidak mengerti. Saya tidak malu untuk berbicara di sini. Tanah ini adalah tempat hantu yang terkenal di Guancheng. Anjing tidak mau pergi ke tempat mereka buang air besar. Laporan geologi sebelumnya mengatakan, di bawahnya terdapat lapisan tanah lunak. Jika Anda membangun gedung di sini, Anda khawatir gedung itu akan runtuh. Apakah Anda memilihnya untuk dijadikan lelucon? Mata Su Zetian tajam. Sungguh luar biasa. Haruskah aku mendengarkannya? Tuan Harimau. Plot alternatif ini tidak terlalu bagus. Tolong beri saya waktu lagi. Saya pasti akan mencari lahan baru. Kami memiliki anggaran 100 juta untuk proyek tersebut. Tidak bisa mendengarkan Su Zetian. Hanya satu kata dan Anda membelinya secara acak. Tuan Su bertaruh pada batu. Aku mengagumimu. Tapi real estate adalah cerita lain. Tanah ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Itu benar. Beberapa pengembang sebelumnya. Aku menggelengkan kepalaku saat melihatnya. Dikatakan kecuali pemerintah membangun bandara di sini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berkembang dalam 100 tahun. Lereng Phoenix memang mempunyai reputasi buruk. Tuan Su ingin berhenti melihatnya. Tuan Harimau. Saya jamin itu. Lereng Phoenix. Hanya sepotong emas berdebu. Masa depan pasti akan menjadi milik Heng Tai. Membawa nilai yang besar. Oke, saya setuju. Membeli. Pak Harimau, mohon berpikir 2 kali. Lihatlah bagian ini. Ini adalah saham yang sangat potensial. Cindy di utara kota. Dekat dengan pintu keluar jalan raya yang ada. Fasilitas pendukung yang matang. Dan pihak pengembang. Karena dananya rusak. Bersemangat untuk mengambil tindakan. Kita bisa mengambil alihnya dengan diskon 30%. Mendapat beritanya. Banyak konsorsium besar. Mereka semua menyukai tanah ini. Siapkan pusat komersial yang besar. Tanah di utara kota pasti akan naik. Tanah di utara kota. Ini benar-benar pilihan yang aman. Itu benar. Ini dibandingkan dengan lereng Phoenix milik Tuan Su. Ini adalah tempat Tuan Wu. Setidaknya itu bukan jebakan yang diketahui seluruh kota. Tuan Harimau. Tuan Su, dengarkan saja Tuan Wu kali ini. Bagaimanapun, ini adalah proyek 100 juta. Tuan Su, kami percaya pada visi Anda. Tapi real estate berbeda dengan batu giok antik. Lereng Phoenix, kamu harus hati-hati. Su Zetian. Apakah kamu mendengar? Berjudi di atas batu. Anda bisa mengandalkan keberuntungan, namun pengembangan real estate bergantung pada koneksi. Informasi adalah kekuatan uang real. Bagian Anda dari lereng Phoenix yang acuh tak acuh. Tunggu sampai membusuk di tangan Anda. Saya akan melihat bagaimana Anda berakhir nanti. Meskipun lereng Feng Huang memiliki reputasi buruk. Tapi apa yang bisa Anda lihat dengan mata perspektif? Ini benar-benar emas. Sebidang tanah di utara kota ini tidak ada. Pak Tiger, saya jamin itu. Beli lereng Phoenix. Nilai masa depan. Pasti bisa berlipat ganda. Jika Anda percaya apa yang dikatakan Tuan Wu, sebidang tanah yang bagus itu, saya kira itu tidak akan lama. Anda semua akan menyesalinya. Oke, saya percaya pada Su Zetian. Beli saja Phoenix Slope. Sekarang dengan harga terendah. Sebidang tanah Feng Huangpo. Beli seluruh tanah. Tuan Harimau, pikirkan 2 kali. Ini terlalu berisiko. Setelah proyek ini selesai, kami pasti akan merugi. Tapi itu Tuan Harimau. Saya hanya percaya pada kesibukan yang mematikan ini. Berita besar Huye. Kami baru saja membeli Phoenix Slope. Informasi orang dalam diedarkan ke provinsi. Area baru yang akan dikembangkan di sekitar Feng Huangpo. Dan kita perlu membangun kereta bawah tanah langsung ke lereng Feng Huang. Ini benar. Harga tanah di lereng Feng Huang. Berapa kali harus digandakan? Seperti yang diharapkan dari Tuan Su. Orang yang disukai Tuan Harimau. Sungguh luar biasa. Anda dapat melihat ini. Jadi apa? Laporan yang saya baca sebelumnya menunjukkan, di bawahnya terdapat lapisan tanah lunak. Tidak ada nilai pembangunan sama sekali. Wu Xiao. Itu adalah kesalahan dalam mensurvei medan sebelumnya. Menurut hasil survei terbaru, Phoenix miring ke bawah tanah adalah formasi batuan yang sangat stabil. Merupakan landasan sempurna untuk pembangunan. Datang dan temui semuanya. Harga tanah saat ini di Feng Huangpo terus meningkat. Menurut perkiraan awal, nilainya. Kami membeli tanah ini
Lebih dari 20 kali lipat harga biayanya. Bagus. Sungguh Su Zetian. Sungguh mata peri. Anda tidak melihat ke tanah. Anda jelas melakukan ini untuk kami. Heng Tai mengubah batu menjadi emas. 20 kali. Sangat mampu. Wu Xiao, sekarang lihatlah. Apakah karena saya tidak mengerti diagram perencanaannya? Atau apakah Anda tidak melihat nilai potensialnya? Tuan Su, penglihatan Anda sungguh menakjubkan. Katanya Phoenix Lope akan menaikkan harga. Rencana pemerintah segera dirilis. Di mana tempat ini? Ini hanyalah prediksi masa depan. Tuan Su, dulu, kami terlalu buta untuk melihat Gunung Tai. Hanya saja, jangan tersinggung. Anda harus memberikan lebih banyak nasihat tentang urusan perusahaan di masa depan. Oke. Anda melewatkan ini hari ini. Saya sepenuhnya yakin. Perkebunan giok antik. Apa yang kamu lihat dengan mata jernihmu? Kamu benar-benar mata peri. Tuan Hu, Anda telah memberi saya penghargaan. Atau apakah Anda memiliki keberanian? Percayalah padaku. Jika bukan karena Tuan Hu, Anda pasti sudah mengambil keputusan. Saya tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Tugas Anda adalah untuk lebih jarang datang. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tidak seperti sebagian orang. Berjiwa besar namun rendah hati. Masih bergosip sepanjang hari. Bukan aku. Wu Feng. Apalagi yang ingin kamu katakan kali ini? Tuan Harimau. Beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan berperilaku baik lain kali. Peluang. Hanya karena kamu. Perusahaan hampir melewatkan burung Phoenix emas ini. Saya melihat posisi Anda sebagai manajer proyek. Saya harus mempertimbangkan kembali. Kembalilah dan renungkan dengan cermat. Biarkan saya melihat Anda menargetkan Zetian lagi. Keluarga Wu Anda tidak perlu lagi bekerja sama dengan kami, Heng Tai. Ayo, ayo, ayo. Acara yang sangat membahagiakan hari ini. Harus merayakan. Jadi malam ini saya akan mengadakan jamuan makan di Jinda Club. Rayakan kemenangan Heng Tai kami di lereng Phoenix. Juga secara resmi menyambut Su Zetian. Bergabunglah dengan kami Heng Tai. Semua pemegang saham hadir. Jangan pulang sampai kamu mabuk. Dengarkan Guru Hu. Pergi. Hubungi Bos Wang dari Jinda. Pesan ruang perjamuan terbesar di lantai paling atas. Spesifikasi adalah standar tertinggi. Ya. Tepat sekali. Saya ingin membiarkan grup sebelumnya. Orang tua, lihatlah. Bagaimana kabarku, Su Zetian, sekarang? Sayangnya, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara Tian. Dia menyinggung Tuan Wu hari itu. Diusir langsung oleh Bos Wang. Apakah menurut Anda saudara Tian tidak dapat memikirkannya? Wu Xiao dan Song Weiwei melakukan itu padanya hari itu. Hai 88888. Saudara Tian. Ya Tuhan. Pakaianmu. Mobil ini. Anda kaya, saudara Tian? Tidak. Semoga beruntung mendapat pekerjaan baru. Ini tidak. Mobil itu juga milik bos. Bosmu baik sekali. Biarkan saya mengendarai mobil yang bagus untuk Anda. Oh benar. Kalian berdua, tolong bantu saya memarkir mobil. Hilang. Baru beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatmu. Bagaimana perasaanku terhadap saudara Tian? Perubahan besar apa? Saudara Tian, inilah kembalinya raja. Yo, menurutku ini siapa? Ini bukan klub Jinda kami. Mantan penjaga keamanan Su Zetian? Bos Wang, kamu baik-baik saja. Bocah jalanan terlihat seperti anjing dengan pakaian ini. Saya kira itu adalah sewa. Apakah kamu akan lari kembali? Saya ingin Anda kembali dan memulihkan diri Anda kembali. Sudah kubilang padamu, tidak ada pintu. Anda terlalu banyak berpikir. Saya di sini untuk makan hari ini. Su Zetian, kamu layak berada di jalanan. Klub Jinda kami. Ini adalah klub swasta terbaik di Guancheng. Tidak ada yang bisa masuk tanpa keanggotaan. Anda sudah lama menjadi penjaga keamanan di sini. Anda seharusnya tahu peraturannya lebih baik dari saya, bukan? King Hu, jadi kenapa? Jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Hari ini klub Jinda kami telah ditangkap oleh Tuan Hu dari grup Heng Tai. Kami telah memesannya untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa masuk. Cepat keluar dari sini. Saya kenal Tuan Harimau. Hari ini adalah Tuan Harimau. Selesaikan ini dan traktir aku makan malam. Otakmu ditendang oleh keledai, kan? Anda begitu putus asa sehingga mendapat penghasilan 3.000 yuan sebulan. Mengapa Tuan Harimau mentraktir Anda jamuan makan? Saya sekarang bernilai lebih dari 100 juta. Selama yang aku mau, beli klubose Anda. Lebih dari cukup. Anak jalanan itu belum juga terbangun dari mimpinya. Tuan Hu, Anda di sini. Ling Qianjin benar-benar dewa yang turun dari surga. Ruang perjamuan teratas memiliki, dengan standar tertinggi, tata letak selesai. Siapa wanita cantik dengan stoking hitam ini? Besar dan putih. Bos Wang, Bos Giok, keramahan macam apa ini? Tuan Hu, apakah saya melakukan kesalahan? Omong kosong. Su Zetian. Tuan Su, itu dia. Pemegang saham baru grup Heng Tai. Perjamuan ini diadakan untuknya.
Anda hanya menginginkan pemegang saham Hang Tai. Keluar. Apa? Tuan Su, maaf. Saya tidak bisa melihat Gunung Tai. Aku pantas mendapatkan wanita jalangku. Tuan punya banyak. Jangan seperti saya. Perlakukan saja aku seperti kentut. Itu semua sudah berlalu. Saya datang ke sini untuk makan hari ini. Tidak melanggar aturan, kan? Tidak, tentu saja tidak. Anda bisa datang ke Jinda Penghua Shenghui kami. Kemangi bersinar terang. Zetian, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putriku Lu Sue. Baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Ini akrab dengan bisnis di grup. Halo Nona Lulu. Namaku Su Zetian. Tolong jaga aku di masa depan. Kamu adalah ayahku. Su Zetian, yang baru-baru ini dipuji. Mata ajaibmu. Belakangan ini menjadi mitos di Wancheng. Sampai jumpa hari ini. Ini sangat berbeda. Mereka semua diberi hadiah oleh Lord Tiger. Kenapa Su Zetian? Saat kamu bersamaku sebelumnya, dia hanya penjaga keamanan yang buruk. Mengapa kita putus? Anda akan menjadi terkenal. Apakah kamu selama ini menyembunyikan kekuatanmu? Tuan Harimau Su, mari mengundang Anda ke sini. Ayo. Hari ini, segelas anggur pertama kami. Untuk bintang keberuntungan kita Hang Tai. Su Zetian. Tuan Su. Pertempuran ini di lereng Phoenix. Su Zetian menggunakan sepasang mata perinya untuk melakukannya. Untuk Hang Tai kami. Memesan gunung emas. Nilai masa depan ini tidak dapat diukur. Mari kita bersulang bersama. Jing Zetian. Hormati Tuan Su. Terima kasih semuanya. Semua orang bebas. Inikah rasanya berbalik? Itu sangat keren juga. Aku ke kamar mandi dulu. Bagus. Zetian. Apakah ada yang salah, Nona Song? Zetian, jangan panggil aku seperti itu. Bagaimana kita bisa begitu berbeda satu sama lain? Jika tidak, memanggilmu mantan pacar. Dia juga teman wanita Wu Feng. Zetian, aku tahu kamu masih marah padaku. Saya bodoh pada awalnya. Penasaran dengan kata-kata manis Wu Feng, bingung dengan materi, tapi aku masih memilikimu di hatiku. Wu Feng dan aku bersama, tidak senang sama sekali. Lalu apa? Jadi saya menyesalinya. Aku tahu kamu masih menyukaiku. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku lagi. Aku kenal kamu dan Hiwan Lin. Ada juga putri Pak Harimau bersama. Itu semua hanya untuk membuatku marah, bukan? Lagu Wei Wei. Anda benar-benar menganggap diri Anda serius. Aku belum pernah melihatmu begitu tidak tahu malu. Apa yang kamu katakan? Kataku. Jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Su Zetian. Siapa yang bersamamu pada awalnya ketika kamu tidak punya apa-apa bersamamu? Sekarang Anda sudah berkembang. Dia memalingkan wajahnya dan menolak mengenali siapapun. Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Lagu Wei Wei. Andalah yang pada awalnya memegang tangan Wu Feng. Panggil aku manis. Biarkan aku buang air kecil dan bercermin. Sekarang saya lebih baik dan lebih kaya. Apakah Anda ingin kembali dan kembali bersama? Aku beritahu kamu. Aku, Su Zetian, bukan kamu. Seekor anjing penjilat yang datang dan pergi saat dipanggil. Bagaimana seseorang bisa memiliki penglihatan yang buruk? Saya melepaskan mutiara dan memilih gurun. Hei, maka jangan salahkan orang lain karena mengambilnya. Lagu Wei Wei. Kamu wanita. Kamu menggendongku. Apakah kamu akan kembali bersama dengan bocah jalanan ini? Saudara Wu Feng, mohon dengarkan penjelasan saya. Apakah ada yang perlu dijelaskan? Pergi ke belakangku untuk merayu kekasih lamamu. Apakah Anda menginjak saya untuk mendukung pemula ini? Saat aku membelikanmu tas dan mobil. Kenapa aku belum melihatmu? Apakah kamu tidak senang denganku? Berjalan pulang. Saya tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang bagus. Itu semua salah mereka. Anjing makan anjing. Tidak mengherankan. Maaf. Gelang ini sebenarnya memiliki banyak energi hitam. Energi gelap ini. Itu benar-benar menembus kulit Lu Sue. Kebencian sahabat meresap ke dalam gelang hitam itu. Memakainya dalam waktu lama akan menguras energi Anda. Melemahkan. Nilai tidak diketahui. Bajingan. Apa yang kamu lihat? Oh. Saya tidak membacanya. Nona Lu. Bisakah kamu memberitahuku? Dari mana asal gelangmu? Bukan urusanmu. Kembalikan padaku. Xiao Sui. Apa yang salah? Ayah. Kata Su Zetian. Ada yang salah dengan gelang pemberian ibuku. Zetian. Apakah Anda salah membacanya? Gelang ini milik ibu Xiao Sui. Sebuah peninggalan untuknya. Saya mendapatkannya dari kuil leluhur sebelumnya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Itu saja. Gelang ini,
Saya sudah memakainya selama 2 tahun. Tidak ada masalah sama sekali. Kamu dengarkan aku dulu. Saya sedang berbicara dengan seorang pria tua sebelumnya, mempelajari beberapa identifikasi antik, memiliki pemahaman tertentu tentang roh jahat giok. Gelang ini. Padahal warnanya bagus. Tapi itu bukanlah hal yang bergizi. Apakah Anda sudah berada di sana dalam 2 tahun terakhir, sering merasa bingung dan susah tidur, lelah? Bagaimana kamu tahu? Gelangmu. Mungkin bukan hal yang bergizi. Sebaliknya, hal itu justru menguras energi Anda. Sungguh. Bagaimana mungkin? Su Zetian. Saya awalnya berpikir, Anda adalah orang yang mampu. Tanpa diduga. Apakah kamu percaya padaku? Buka sungai dan kutuk aku. Aku tidak mengutukmu. Tidak juga pada ibumu. Arti tidak sopan. Hanya saja gelangmu aneh sekali. Percayalah padaku sekali. Jangan membawanya bersamamu. Ayah. Apakah kamu juga ingin aku mendengarkannya? Percaya saja padanya. Xiao Sui. Zetian sedang melihat sesuatu. Memang lebih akurat dari orang biasa. Jika tidak, gelang ini. Saya tidak akan membawanya sekarang. Tidak. Inilah yang ditinggalkan ibuku untukku. Bagaimana hal itu dapat merugikan saya? Katakan lagi. Saya menjalani pemeriksaan fisik setiap tahun. Tidak ada masalah sama sekali. Su Zetian. Jika Anda mengatakan ada yang salah dengan gelang ini, maka itulah masalahnya. Apakah Anda punya bukti? Saya. Aku tidak bisa memberitahunya. Saya melihatnya dengan kewaskitaan, bukan? Harus menemukan alasannya. Saya dengar. Jade memberi nutrisi pada orang. Itu juga tergantung orang yang membesarkannya. Beberapa dikuburkan bersamanya. Atau asal-usulnya tidak diketahui. Giok kuno yang kotor. Bukan saja tidak menyehatkan masyarakat. Sebaliknya, itu akan menyebalkan semangat pemakainya. Anda mengalami ketidakstabilan mental selama 2 tahun terakhir dan pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tidak ada alasan khusus yang dapat ditemukan. Bukankah ini tempat yang paling aneh? Tidak. Inilah yang ditinggalkan ibuku untukku. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang kotor? Su Zetian. Jangan kira Anda tahu apapun tentang batu giok antik. Dapat mengarang dewa dan hantu ini. Hal-hal yang menggertak. Oke. Nona Lu, saya terlalu banyak bicara. Saya harap saya merasa salah. Xiao Sui. Anak ini. Zetian. Pengingat Anda. Saya mengerti. Xiao Sui adalah anak yang keras kepala. Terlalu merindukan ibunya. Masalah ini. Aku memberitahunya perlahan. Tidak bagus. Nona Lu pingsan. Xiao Sui. Masa energi hitam ini sebenarnya. Seseorang telah menyerang hati Lu Sui. Tuan Harimau. Kondisi denyut nadi Nona Lu sangat aneh. Denyut nadi mengambang dan lemah. Kadang cepat kadang lambat. Seperti lilin yang tertiup angin. Bimbang. Ini bukanlah hal yang aneh. Kekurangan ki dan darah. Tuan Chen, katakan saja secara langsung. Apa yang terjadi dengan Xiao Sui? Bagian putih mata menunjukkan urat abu-abu samar. Lapisan lidahnya tipis. Tapi pangkal lidah dan lapisan bawah lidah, warna gelap merupakan tanda khas kehilangan jiwa. Tapi tidak seluruhnya. Sangat serius. Sepertinya gas hitam yang saya lihat. Hal tersebut memang akan membahayakan tubuh manusia. Semangat Nona Lu. Tertangkap oleh sesuatu. Penarikan bertahap. Sekarang fondasinya tidak stabil. Ini fungsi organ dalam. Secara bertahap menurun. Tapi, Xiao Sui menjalani pemeriksaan fisik setiap tahun. Peralatan pengobatan barat. Saya tidak dapat menemukan masalah apapun melalui pemeriksaan. Saya telah berlatih kedokteran selama beberapa dekade. Telah melihat situasi serupa. Kebanyakan dengan kontak jangka panjang. Terkait dengan hal-hal yang menyeramkan dan tidak menyenangkan. Mungkinkah itu? Semua yang Anda katakan adalah benar. Ada yang salah dengan gelang ini. Akar penyebab penyakit Chen Laolu. Mungkin karena gelang ini. Begitu banyak kejahatan dan kebencian. Yin Qi menyerang tulang. Terbungkus dalam kebencian. Kemungkinan besar itu adalah sesuatu dari kuburan. Nona Lu masih muda. Energi yang kuat. Jadi bisa bertahan selama 2 tahun. Tapi sekarang. Itu juga merupakan akhir dari panah yang kuat. Tuan Chen, apa yang harus saya lakukan? Chen Lao, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan Xiao Sui. Saya pertama kali menggunakan metode akupunktur untuk memperkuat fondasi dan menumbuhkan vitalitas. Kemudian tambahkan rebusan tersebut. Dapat menstabilkan detak jantungnya untuk sementara. Pertahankan energi ini. Namun ini hanyalah solusi sementara. Bagaimana cara menyembuhkan akar permasalahannya? Oh, apakah Anda ingin menyembuhkan akar masalahnya? Harus menemukannya.
Giok kuno dengan sifat yang sangat yang. Setelah diberi makan oleh Zheng Yangqi, Giok berusia berabad-abad. Yin dan yang sedang berkonflik. Hanya dengan begitu akar penyakitnya bisa diberantas sepenuhnya. Giok kuno yang ekstrim. Di mana saya harus menemukan ini? Ai Zetian. Anda memiliki pengetahuan tentang barang antik dan barang antik. Apakah Anda punya petunjuk? Tuan Harimau, jangan khawatir. Sekarang saya telah menemukan caranya. Kalau begitu serahkan padaku untuk menemukannya. Saya pasti akan menemukannya. Giok kuno yang menyelamatkannya. Su adalah orang yang sibuk. Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke toko saya hari ini? Aku mendengarmu tadi malam. Buat sensasi di Jinda Club. Dia juga menjadi pelindung bunga ganjin Tuan Hu. Jangan bercanda, Lu Sui. Sesuatu terjadi pada putri Pak Tiger. Ada apa? Bukankah kamu baik-baik saja tadi malam? Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Saya harus segera menemukannya sekarang. Batu Giok kuno dari Xian datang untuk menyelamatkan hidupnya. Anda paling familiar dengan lingkaran antik di Guancheng. Tahukah Anda di mana hal seperti itu dapat ditemukan? Saya tahu. Qi Guzhai seharusnya memilikinya. Sangat bagus. Tapi tempat itu tidak terlalu aman. Qi Guzhai adalah pasar gelap. Meskipun Anda dapat melihat banyak hal di sana, hal bagus yang biasanya tidak Anda lihat. Tapi tempat ini adalah tas campuran. Keyes, apakah kamu yakin ingin pergi? Penting untuk menyelamatkan orang. Tidak ada waktu untuk ragu. Ayo pergi. Tiruan dinasti Qing akhir bernilai 50.000 yuan. Sisa-sisa tempat pembakaran rakyat dari Republik Tiongkok bernilai 30.000 yuan. Nilai tertekan modern 1.000. Itu semua hal biasa. Di mana Giok kuno Jiang? Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang kamu cari di sini? Belum. Liontin Pola naga Giok putih dinasti Han Hotan. Dipelihara oleh dupa pengorbanan kerajaan selama 300 tahun. Energi positif yang dapat mematahkan energi negatif in. Harta yang tak ternilai harganya. Bos. Apa yang ada di dalam kotak ini? Bolehkah saya melihatnya? Anak muda. Penglihatan bagus. Tapi barang ini tidak hanya untuk dijual. Apa maksudmu? Benda ini milikku di pasar hantu. Barang lelang buta. Penembakan buta di pasar hantu. Ya. Aku ada pemotretan pribadi kecil malam ini. Semuanya ditutupi kain hitam. Tawar saja berdasarkan penglihatan dan perasaan Anda. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Uang dan barang langsung dibersihkan. Kami tidak bertanggung jawab untuk keluar. Risikonya terlalu besar. Liontin Giok ini adalah salah satu dari sekian banyak Liontin Giok, tapi menginginkannya. Anda harus berpartisipasi dalam lelang kotak buta. Selain Liontin Giok, ada benda lainnya. Mungkin berharga atau tidak. Saya ingin berpartisipasi. Saya harus mendapatkan Liontin Giok ini. Bos. Bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi untuk bidang tersebut? Verifikasi modal sederhana. Setidaknya harus ada jumlah ini di akun. 5 juta. 50 juta. 50 juta. Adikku, jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam pemotretan buta. Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu tidak memenuhi syarat. Begitu banyak uang. Bagaimana jika Anda mendapatkan barang palsu? Apa yang harus dilakukan jika Anda membodohi orang? Itulah yang dimaksud dengan pasar hantu. Penembakan buta tanpa memandang asal-usulnya, terlepas dari keasliannya. Itu semua tergantung pada visi Anda sendiri. Jika Anda tidak memahami aturannya, keluar saja. Jangan khawatir bos, kami tahu jalannya. Ia sebenarnya memiliki aset ratusan juta di usianya yang masih muda. Setoran yang memenuhi syarat 1 juta. Jika Anda mengambil gambar malam ini, pengurangan setoran. Jika Anda berangkat dengan tangan kosong, deposit tidak akan dikembalikan. Setuju untuk mentransfer. Berbalik. Bidang pemegang kartu ikuti saya. Zetian, kamu yakin? Fotografi buta itu berisiko. Bagaimana jika Liontin Giok itu? Bagaimana jika tidak ada dalam kotak yang Anda foto? Percayalah padaku. Menyingkirlah meskipun Anda tidak memiliki sikap berpandangan jauh ke depan. Jangan menghalangi nona murong kami. Siapa itu? Pertarungan yang sangat besar. Hati-hati. Rasanya enak banget, pinggangnya tipis dan lembut. Nona, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. UPS. Rasanya enak di tangan, bukan? Mataku hampir terpaku pada orang lain. Kecelakaan. Murni kecelakaan. Wanita ini memiliki aura yang kuat. Dan yang dia kenakan di lehernya. Kalung giok hijau penuh. Kepala air itu menakutkan. Lihatlah melalui mata. Setidaknya bernilai 8 angka. Semuanya, penembakan buta akan dimulai sekarang. Katakan padaku aturannya lagi.
7 kotak hitam. Isi interiornya tidak akan diungkapkan. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Kirimkan uang dan barang di tempat dan bersihkan uang dan barang. Keluarlah tanpa penyesalan. Tunggu semuanya. Semua kotak hari ini. Saya, Grup Murong, menginginkan semuanya. Jika seseorang ingin merebut sesuatu dari bawah tangan kita, yang terbaik adalah mempertimbangkan sumber daya keuangan Anda, CEO Perhiasan Murong. Dia sebenarnya datang sendiri. Tidak ada peluang sekarang. Grup Murong memiliki sumber keuangan yang kuat. Bagaimana kita bisa bertarung? Aset saya dan Murong Yu. Dibandingkan dengan orang kaya setingkat ini, memang ada kesenjangan. Bahkan jika Anda memiliki mata röntgen, ketahui di kotak mana batu giok itu berada. Percuma jika Anda tidak bisa membelinya. Status keluarga Murong di industri perhiasan tidak biasa. Aset pribadinya, konon jumlahnya miliaran. Kami pasti tidak bisa bersaing secara head to head. Tanpa modal yang cukup, Anda akan tertekan. Tidak. Saya harus menghasilkan lebih banyak uang sesegera mungkin, menjadi miliarder sejati. Dengan cara ini, dalam situasi apapun, setiap orang punya inisiatif. Karena tidak ada yang keberatan, maka... Tunggu. Nona Murong, saya keberatan. Aturan lelang buta adalah penawar tertinggilah yang menang. Bukan siapa yang bilang kalau mau all inclusive, bisa all inclusive. Setiap kotak buta harus dilelang secara terpisah. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Jika Anda dapat menawar harga tertinggi untuk masing-masing, maka tentu saja itu semua milikmu. Menarik. Tapi Anda tahu cara menawar dengan saya. Berapa modal yang dibutuhkan? Aku melihat wajahmu. Anda berasal dari keluarga mana? Saya bukan seorang pemuda. Hanya pecinta barang antik biasa. Lalu apakah dananya cukup? Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Dari mana asalnya? Berani bersaing dengan Nona Murong. Sangat berani. Tapi saya menyarankan Anda untuk tetap melakukannya. Berhentilah membuang-buang waktu dan uang. Hari ini saya pasti menang. Tidak tahu apa itu. Seseorang yang bisa menjadikanmu statusmu. Putus asa. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Di antara 7 lot ini, ada batu giok kualitas terbaik. Dan kami, Perhiasan Murong, akhir-akhir ini terjadi kekurangan bahan baku berkualitas tinggi seperti ini. Jadi, apa isi 6 kotak lainnya? Saya tidak peduli sama sekali. Itu sederhana. Ayo buat kesepakatan. Yang sebenarnya Anda inginkan adalah batu giok. Dan saya juga ingin. Salah satu hal yang spesifik. Kita tidak perlu menaikkan harga satu sama lain. Kalah-kalah. Apa yang ingin kamu katakan? Saya dapat membantu Anda menemukannya. Di kotak manakah batu giok itu berada? Sebagai gantinya, Anda menyerah dalam persaingan untuk kotak lain. Apakah dia gila? Bisakah dia mengetahui kotak mana yang berisi batu kasar itu? Jangan membual dan jangan membuat konsep. Nona Lian Murong, saya hanya bisa mendengar ada batu kasar. Bagaimana dia bisa tahu? Kenapa aku harus percaya padamu? Ikuti intuisiku. Saya pikir Anda punya cerita mendalam. Ternyata dia bodoh. Untuk menarik perhatianku. Benar-benar melelahkan. Lalu apakah kamu berani bertaruh denganku? Apa yang kamu pertaruhkan? Aku yakin aku bisa membantumu. Menangkan apa yang kamu inginkan. Bagaimana cara bertaruh? Saya menunjuk ke sebuah kotak dan Anda mengambil gambar. Jika itu bukan batu yang kasar, aku akan membayar kotak ini. Jika itu batu kasar giok, Anda akan menarik diri dari lelang blind box lainnya. Beraninya kamu bertaruh? Biarkan aku bertaruh. Jika Anda benar-benar bisa melakukannya, saya bisa memenuhi permintaan Anda. Kesepakatan. Ini memang batu giok terbaik. Nilainya setidaknya 80 juta. Ini dia, batu kasar giok terbaik yang Anda inginkan. Air tanam yang sangat baik. Setidaknya 5 gelang hijau penuh bisa didapatkan. Adik laki-laki ini adalah dewa. Lot No 4 harga mulai 5 jutaan. Saya akan membayar 10 juta. Apakah kamu yakin? Nona Murong sebenarnya membatasi harga dengan satu harga. Siapa yang berani mencuri ini? Batu giok yang benar-benar mentah. Pembersihan jendela ini. Ya, itu kaca. Kamu luar biasa. Aku minta maaf atas sedikit kesalahanku. Kamu seorang ahli. Aku, Murong Yu, mengingat kebaikan ini. Tadi kamu bilang kamu akan menyetujui permintaanku. Apa yang ingin kamu lakukan? Maksudku, apakah dia naksir aku? Serakah pada tubuhku. Saya ingin mengajak Anda berbicara tentang bisnis. Saya ingin membuka perusahaan. Jika Anda membutuhkan bahan baku batu giok, Anda bisa datang kepada saya. Menjijikan. Saya sebenarnya diejek oleh anak ini. Anda bisa berkencan dengan saya, tapi soal kerjasama, itu tergantung pada kekuatan Anda. Mulailah perusahaan Anda sendiri. Bos Su. Bukan ambisi yang kecil. Bekerja sama dengan keluarga Murong. Bagaimana? Rumah harta karun kami. Buang setelah Anda selesai menggunakannya. Tentu saja tidak. Wan Lin, kamu akan selalu menjadi aku, dukungan terkuat. Aku baru saja hendak memberitahumu. Anda menggunakan pavilion harta karun, sumber daya dan investasi modal. Kita bisa mengikat secara mendalam.
Mari kita menjadi lebih besar dan kuat bersama-sama. Oke. Harga awal untuk barang ini adalah 3 juta. 3,5 juta. 4 juta. Apakah Anda perlu menggunakan bantuan itu? Aku bisa membelikanmu. 10 juta. Puluhan juta transaksi. 10 juta transaksi. Hebat, Lu Sue terselamatkan. Tidak ada waktu, ayo cepat pergi. Tuan Chen. Saya telah mencoba yang terbaik. Melindungi jantung untuk sementara. Tapi roh jahat itu telah menyerang organ. Jika kita tidak dapat lagi menemukan sesuatu yang sangat yang untuk diselesaikan, aku khawatir aku tidak akan selamat malam ini. Tuan Harimau. Giok yang sangat kuno. Saya menemukannya. Oh, bagus sekali. Datang dan tunjukkan padaku. Liontin pola naga giok putih dinasti Han Hetian ini. Giok ini benar-benar mengandung kebenaran dinasti Yang. Ini adalah harta yang sempurna untuk menahan roh jahatin. Dengan cepat, tempatkan liontin giok di dada Nona Lu. Lu Sue tersinggung. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Xiao Sue, bangun. Ayah. Su Zetian, kenapa kamu lagi? Kenapa kamu di sini? UPS. Xiao Sue, Zetianlah yang menyelamatkan hidupmu. Kita harus berterima kasih banyak kepada mereka. Dan kami tidak akan memakai gelang itu lagi. Ayah akan membelikanmu yang baru. Ya, Nona Lu. Liontin giok ini. Itu perlu dipakai selama 7 hari lagi. Setelah roh jahatin diusir sepenuhnya dari tubuh. Hanya dengan begitu Anda bisa melepasnya. Saya koma dan Su Zetianlah yang menyelamatkan saya. Perpisahan. Su Zetian. Kamulah yang menyelamatkan hidupku. Aku, Lu Sue, tidak pernah berhutang budi apapun. Terlebih lagi, ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Nona Lu. Hanya 1000 meter persegi, hanya puluhan juta. Anda sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Aku akan membalas budinya, sesuai aturan lama. Anugerah yang menyelamatkan jiwa. Anda harus berkomitmen untuk itu. Tidak. Nona Lu. Anda baru saja bangun dan mungkin belum bangun. Kata-kata seperti itu, jangan bicara omong kosong. Saya tidak bercanda. Saya sadar. Su Zetian menyelamatkanku. Saya naksir dia. Aku ingin bersamanya. Apakah ada masalah dengan ini? Masalahnya besar. Dua wanita cantik. Kalian tenanglah. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Su Zetian, tunggu aku. Su Zetian, aku tidak akan menyerah. Apa yang saya inginkan sejak kecil. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan. Su Zetian, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Berhentilah berpura-pura bingung. Lu Sue akan berkomitmen padamu. Tidakkah kamu mendengar? Saya mendengar. Tapi dia baru saja bangun. Saya kira itu hanya sebuah dorongan hati. Benar-benar? Bagiku itu tidak terlihat seperti itu. Su Zetian, kami sudah saling kenal cukup lama. Apa pendapatmu tentang aku? Wan Lin, kamu baik-baik saja. Saya. Apakah itu bagus? Jawab aku. Apakah saya cantik? Cantik? Tentu saja cantik. Tapi sekarang saya fokus pada karir saya. Mari kita bicarakan hal itu setelah perusahaan saya dibuka. Su Zetian. Aku akan menjatuhkanmu cepat atau lambat. Kerangka perusahaan sudah diatur. Kantornya cukup bagus. Tuan Harimau Hizeng, sumber daya manusia di sana. Ini bisa dianggap sebagai pembukaan awal. Uang tunai tersedia di akun. Lagi pula itu hanya 100 juta. Uang kecil ini, di mata orang awam, itu adalah sosok astronomis. Tetapi jika Anda ingin benar-benar mendapatkan pijakan di Guancheng dengan mereka yang bekerja keras bertahun-tahun pergulatan antar keluarga kaya, tidak cukup. Anda masih harus menghasilkan uang, menghasilkan uang. Saya ingin menjadi miliarder. Wan Lin, apakah kamu memperdagangkan saham? Lupakan saja, ini kerugian besar. Sejak hari pembelian. Sekarang saya telah kehilangan hampir 2 juta. Lebih baik hentikan kerugian Anda dan jual sesegera mungkin. Apa yang terjadi? Ayah saya mendengar beberapa informasi orang dalam beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa sains dan teknologi Huanan akan segera mengambil langkah besar. Biarkan aku membeli beberapa. Saya baru saja membeli 5 juta. Hasil dari hari pembelian.
Jatuh selama setengah bulan berturut-turut. Mata waskita saya benar-benar bisa melihat saham dan cahaya keemasan ini. Apakah itu berarti teknologi Tiongkok Selatan ini akan meningkat tajam? Titik baliknya adalah hari ini. Wan Lin, dengarkan aku. Jangan menjualnya. Bukan hanya tidak menjualnya, masih perlu menambah posisi lagi. Apakah Anda gila karena menambah lebih banyak posisi? Percayalah padaku sekali. Berapa banyak likuiditas yang Anda miliki saat ini? Karena Pavilion Zhenbao. Ada sekitar 30 juta tersisa untuk dibelanjakan. Tapi itu modal kerja. Jangan main-main. Atas nama Grup Su. Investasikan 50 juta lagi, ditambah 30 jutamu. Totalnya 80 juta. Beli semuanya dari South China Technology. Su Zetian, apakah kamu gila? Itu 80 juta. Tidak bercanda. Saham ini terus turun. 15 hari. Pasar secara umum bearish. Semua analis mengatakan, ini akan terus turun. Percayalah padaku. Jika kamu kalah, aku akan membayarnya kembali. Baiklah kalau begitu. Saham ini sedang tren lebih tinggi. Sepotong merah pasti tidak akan hilang. Saya tidak tahu berapa kali bisa digandakan. Zetian. Meningkat. 20%. Ini baru beberapa menit. Itu peningkatan 20%. Benar-benar meningkat. Jangan khawatir, kesenangan baru saja dimulai. Ya. Bangkit lagi. 30%. 50%. Tuhan. 100%. 1280 100%. 2 kali lipat. Masih meningkat. Zetian. Kami menghasilkan banyak uang. Sepertinya ada kabar baik yang bagus. Bocor terlebih dahulu. Tidak masalah, sekarang aku melihatnya. Manfaatkan saja gelombang bonus ini. Wan Lin, apakah kamu berani memainkan sesuatu yang besar? Cara bermain. Semua stok kami saat ini. Semua berjanji. Tingkatkan leverage. Teruslah membeli orang, terus membeli. Namun apakah risiko ini terlalu besar? Untuk berjaga-jaga. Percayalah padaku. Oke, aku mendengarkanmu. Pokok 80 juta ditambah leverage. Kalau bisa naik beberapa kali lipat. Saya menjadi miliarder di Guangcheng. Dekat sekali. 300%. 500%. 800%. Zetian. Aset kami telah melebihi 100 juta. Jumlahnya ratusan juta. Maaf, ini hampir sampai ke puncak. Cahaya keemasan memudar, saatnya. Wei Wan Lin. Semua izin. Bagus. Ini. Berapa banyak angka nol di belakangnya? Apakah saya menghitung dengan benar? Itu benar. 1 miliar. Su Zetian. Apakah Anda dewa kekayaan? 100 juta. Miliar. Zetian, cepat cubit aku. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Kami benar-benar menghasilkan 1 miliar. Percayalah padaku sekarang. Ini hanyalah permulaan dari 1 miliar ini. Kami berada di Guangcheng. Pot emas pertama yang benar-benar mendapatkan pijakan. Sekarang saya ingin menggunakan uang ini. Bangun kerajaan bisnis Su Zetian saya. Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Proyek apa yang Anda rencanakan untuk berinvestasi? Saya akan memeluk erat Pak Tuan Su mulai sekarang. Saham hanyalah ukuran sementara. Kekayaan nyata. Itu pasti profesi lama kita. Zetian. Baru saja menghasilkan uang. Datang dan bertaruh pada batu. Bukan berjudi dengan batu. Jadilah pemasok. Anda lupa bahwa Murong Yu. Ya. Seorang taipan perhiasan seperti dia. Pasti membutuhkan pasokan jangka panjang. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka. Pasti menghasilkan uang. Tapi barang-barang di warung pinggir jalan ini. Mungkinkah orang lain yang memilih sisanya? Apakah ada yang bagus? Kadang-kadang, Anda masih dapat menemukan kebocoran. Bos, berapa harga batu ini? Anak laki-laki tampan. Anda sangat cerdas. Ini semua adalah bahan-bahan terbaik. Ambil 2 juta keping ini. 2 juta, bos. Hanya pecahan batu ini. Paman, apakah kamu mencuri uang? Gadis cantik, aku punya semua batu ini.
Sumber barang langsung dari wilayah pertambangan di Myanmar Utara. Lihatlah pembersihan jendela ini. Semua berubah menjadi bahan ketan. Pasti ada barang bagus di sini. Siapa yang tahu kalau ini pembersih jendela nakal? Menipu konsumen. Tidak apa-apa. Wan Lin, bayar saja. Apakah Anda benar-benar ingin membelinya? 2 juta. 200 meter persegi, 2 juta. Jangan biarkan uang Anda hilang begitu Anda menghasilkan uang. Jangan khawatir, saya mengetahuinya dengan baik. Oke. Biarkan saya memindai Anda. Pria tampan dengan penglihatan bagus. Mungkinkah bocah konyol ini tertipu? 2 juta. Jika tidak ada apa-apa di KIC. Bukankah ini suatu kerugian yang besar? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lihat di sini. Hei, bukankah ini Tuan Su? Mengapa Anda baru saja menghasilkan uang? Pergi saja ke warung pinggir jalan untuk berpura-pura menjadi kaya. Wu Xiao. Mengapa Anda tidak cukup belajar dari gonggongan anjing terakhir kali? Saya ingin belajar lagi. Berhenti bicara omong kosong. Hanya pecahan batu di tanganmu. 2 juta. Su Zetian, apakah kamu bodoh? Saya datang dari pinggir jalan, ambil batu secara acak. Mereka semua lebih baik darimu. Tuan Wu benar. Cangkang batu ini lepas. Tidak ada kinerja sama sekali. Sedikit warna hijau saat membersihkan jendela. Mungkin semuanya dilakukan secara manual. Hanya orang bodoh yang membelinya. Tuan Wu sangat berpengetahuan. Mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan saja pada batu ini. Bisakah Anda mendapatkan sesuatu yang baik darinya? Apa yang kamu katakan? Bagian pembersihan jendela terlihat bagus. Akan sangat bermanfaat jika saya bisa menjual setengah barangnya. Su Zetian tidak punya cara untuk mengetahui kebocorannya. Batu Su Zetian terlihat sial. Pasti runtuh. Kalau tidak, ini, aku akan memberimu 500.000. Berikan aku batu ini. Bagaimana kalau aku mengambil risiko untukmu? Ini akan menghemat kesempatan Anda untuk menangis nanti. Wu Xiao, Anda benar dengan perhitungan Anda. Saya mendengarnya bahkan di Guanceng. 500.000. Jangan ganggu kamu. Batu ini, atas atau bawah? Saya menanggungnya sendiri. Potong bos. Meningkat. Kenaikan besar. Ini benar-benar bersulang. Jika Anda tidak makan, Anda harus minum sebagai hukumannya. Ambil batu Tuan Sudariku. Saya ingin memberikannya kepada Pak Harimau. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda berani melakukan perampokan di siang hari bolong? Ini adalah batas Wanceng. Keluarga Wukulah yang mengambil keputusan akhir. Hari ini batu ini. Kalaupun mau jual, harus jual. Sekalipun Anda tidak ingin menjual, Anda harus menjualnya. Keluarga Wu Anda melakukan perampokan. Ambil batu ini dariku. Jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab. Berhenti. Nona Murong, mengapa kamu ada di sini? Wu Feng, ternyata keluarga Wu Miu sangat tidak tahu malu. Nona Murong bercanda. Singkirkan semuanya. Aku ingin batu milikmu ini. Saya akan menjualnya kepada saya seharga 100 juta. Nona Murong ingin. Bagaimana bisa aku tidak memberikannya padamu? Kesepakatan. Sial, aku dibayar lagi oleh orang bodoh ini. Tolong Nona Murong. Saya sudah menyelidiki Anda. Anda adalah Wanceng beberapa waktu lalu, mata peri yang menimbulkan banyak kegembiraan. Su Zetian, orang-orang Tuan Harimau. Benar. Nona Murong. Ingin mengatakan sesuatu. Bagaimana? Takut aku terlalu dekat. Nona Murong. Keindahan seperti itu mengambil inisiatif untuk mendekat. Bagaimana saya bisa takut? Saya khawatir saya tidak bisa mengendalikannya. Tidak bisa mengendalikannya. Hari itu di Kiguzai. Siapa bilang kamu ingin berkencan denganku? Alhasil, berhari-hari telah berlalu. Tidak ada satu panggilan telepon pun. Mulut Tuan Su. Mungkinkah dia secara khusus menipu wanita? Tidak adil. Saya takut mengabaikan Nona Murong. Seseorang sepertimu tidak menemukan kesempatan yang cocok. Beraninya aku berkencan denganmu dengan mudah? Seperti sekarang. Di kantor Tuan Su. Apakah kamu tahu apa yang aku inginkan? Apa? Saya ingin. Kamu. Nona Murong. Mari kita bicara bisnis dulu. Bicara tentang bisnis. Aku ingin kamu ikut dengan kami. Kerjasama perhiasan Murong. Murong Jewelry kekurangan pasokan akhir-akhir ini. Kumpulan bahan baku batu giok berkualitas tinggi. Saya tidak suka hal-hal yang ada di pasaran. Ternyata kami sedang membicarakan kerjasama.
Sangat mudah untuk membicarakannya. Dapat bekerja sama dengan Murom Jewelry. Saya pasti bisa menghasilkan lebih banyak. Jangan terlalu cepat bahagia. Kamu harus berjanji. Memberiku perhiasan murong. Batu kasar giok. Adalah yang teratas. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Tentu saja. Namun, bahan-bahan berkualitas tinggi. Tentu saja ada harga tertinggi. Tapi kecuali bahan bakunya. Saya ingin perhiasan murong. Dividen 15%. 15%. Nada bicaramu buruk. Saya setuju dengan hal ini. Tapi premisnya adalah harus menjamin kualitas batu giok. Bagus. Kesepakatan. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Zetian. Perekrutan awal selesai. Sebanyak 15 orang baru direkrut. Semua posisi sudah terisi. Akun perusahaan, saya memeriksa lagi. Ditambah miliaran yang baru saja Anda cairkan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sugro. Aset tunai yang tersedia saat ini sudah lebih dari 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Perusahaan Anda, bukankah itu baru saja beredar di pasaran? Kapitalisasi pasar grup Lian Hengtai hanya 2 miliar. Apa latar belakang orang ini? Nona Murong, Anda telah memenangkan hadiahnya. Tanpa diduga, Anda juga tahu pasar saham. Beberapa waktu lalu, saya mendengar informasi orang dalam. Posisi berat dalam stok biologis. Tanpa diduga, hanya beberapa hari. Saya sebenarnya kehilangan puluhan juta. Sudah tahu sebelumnya, saya harus mengikuti Anda dengan cermat. Ini semua adalah stok sampah. Trennya lamban. Lewat sini. Sudah tahu sebelumnya. Anda dapat membelinya dengan saya. Dapatkan uang Anda kembali dalam hitungan menit. Dan, itu juga bisa membuat Anda menggandakannya beberapa kali lebih banyak. Sungguh. Itu benar-benar dapat menghasilkan uang saya kembali. Berapa kali bisa digandakan untuk saya? Tentu saja. Coba saya lihat. Apa yang kamu lihat lagi? Saham-saham yang Anda beli ini. Semuanya adalah stok sampah. Menurut pendapat saya. Huaxin Internasional ini bagus. Yang ini. Sektor semikonduktor. Kinerja rata-rata dalam 6 bulan terakhir. Harga saham telah jatuh selama setengah tahun. Dengarkan aku, masukkan semua dana yang dapat Anda mobilisasi. Pembeli posisi penuh Huaxin Internasional. Gudang penuh. Ini terlalu berisiko. Beritahu semua karyawan perusahaan untuk beroperasi. 1,5 miliar posisi penuh untuk membeli Huaxin Internasional. Bagus. 1,5 miliar untuk membeli seluruh rakyat. Dia sangat yakin. Jaminan untung tanpa rugi. Bagus, saya percaya kamu. Saya telah memberitahu pedagang saya. Keluarkan semua arus kas. Pembeli berat Huaxin Internasional. Cahaya keemasan saham ini semakin sejahtera. Sepertinya saya bisa menghasilkan banyak uang lagi. Guanceng 10 miliarder. Cepat atau lambat itu akan menjadi aku. Halo. Su Zetian. Pernahkah Anda menerima pesan teks bank? Bagus, biarkan saya melihatnya. Dividen. Terakhir kali Anda berada di gudang Hengtai. Bantu kami mengawasi kami. Kumpulan batu kasar dari Myanmar Utara. Semuanya sudah naik. Kata ayahku. Untuk menekan saham teknologi Anda, persetujuan 20%. Dividen gelombang pertama baru saja dikreditkan ke akun Anda. Lihat, uangnya pasti cukup banyak. Menghasilkan 1 miliar lagi. Halo. Nona Lu. Bagaimana kabarnya? Kata ayahku. Ini baru permulaan. Masih ada beberapa batch lagi yang akan datang, menunggu telapak tanganmu. Terima kasih Pak Harimau untuk saya. Benar. Ayah saya baru saja menerima satu barang antik yang sangat aneh. Dia bahkan tidak bisa memutuskan. Saya ingin mengundang Anda, mata peri ini. Datang dan lihatlah. Apakah kamu bebas sekarang? Datanglah ke vilaku. Tidak bisa menjelaskan dengan jelas di telepon. Apakah kamu datang? Penyelamat. Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Ada yang harus kulakukan. Pergi saja dulu. Bagus. Zetian, ayo, 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 hanya menunggumu. Tuan Harimau, kenapa kamu ada di mana-mana? Ini dia, barang antik yang tidak pasti. Tripod ini, itu diberikan oleh Tuan Wu. Itu benar. Ini masa sulit bagi ayahku. Saya baru saja membelinya dari lelang Pulau Hong Kong. Kuali perunggu dinasti Yao Barat dengan pola wajah hewan. Sertifikat lengkap. Nilainya kurang dari 60 juta. Zetian, datang dan bantu aku melihatnya. Kata Lausan, ini adalah benda dari dinasti Yao Barat. Tapi saya melihat patina dan cangkang kulitnya. Ini sempurna. Hatiku, tidak praktis.
Tuan Su. Jenis perangkat ini. Ornamen. Proses pengecoran. Semuanya merupakan ciri khas dinasti You Barat Tengah. Itu hal yang nyata. Itu benar. Patina struktur internal. Itu berteknologi tinggi dan kuno, tercakup dalam kulit perunggu asli. Ada barang penyambungan di dalamnya, bernilai paling banyak 500 juta. Beraninya Anda berpura-pura menjadi harta nasional tingkat 10.000? Ayah Wu Feng tertipu, atau sengaja mendapatkan barang palsu? Bodohnya Tuan Harimau. Tuan Harimau. Perasaanmu benar. Tripod ini. Itu sebuah produk. Apa? Apa yang kamu bicarakan di sini? Su Zetian, mengapa kamu tidak meludahi orang lain? Semua sertifikat sudah beres di sini. Perunggu You Barat. Pengecoran menggunakan metode cetakan blok. Garis penggemar itu wajar. Dan, seringkali dengan pengamplasan. Tapi lihat. Di sini. Jelas pengecoran presisi modern. Ini adalah cerita dari sisi Anda. Mungkin itu orang lain terpelihara dengan baik. Terpelihara dengan baik. Kalau begitu mari kita dengarkan suaranya lagi. Suara sumbang. Artinya tidak dilemparkan secara keseluruhan. Sebagai gantinya, gunakan kulit tembaga tua dibalut kulit tembaga baru yang modern. Menyedihkan dalam penyambungan. Tripod perunggu You Barat asli. Suara ketukan. Ini seharusnya menjadi depresi total. Aku bahkan tidak melihatnya. Aku bahkan tidak melihatnya. Tuan Su masih luar biasa. Tidak mungkin. Ini ayahku, membelinya seharga 30 juta. Kok bisa palsu? Kamu hanya iri padaku. Wu Feng. Ini adalah keluarga Wu Anda. Satukan untukku. Palsu. Ayo membodohiku. Benar-benar berpikir, Tuan Hu saya selalu bingung. Zetian. Hari ini, untungnya Anda ada di sini. Bagaimana dengan saya, Tuan Harimau? Itu akan menjadi guanceng ini, lelucon terbesar. Tidak. Tuan Harimau. Bukan itu yang saya maksud. Ayahku mungkin juga demikian, ditipu. Tolong ampuni aku kali ini. Wu Feng, sekarang. Ambil sampahmu. Keluar dari sini, katakan pada ayahmu. Mulai sekarang kita akan menjadi hengtai. Kerjasama dengan keluarga Wu Anda berakhir di sini. Tidak. Tuan Harimau, keluarga Wu kami tidak bisa hidup tanpamu. Saya berjanji, saya akan tetap melakukannya. Saya akan menciptakan nilai untuk Anda lagi. Wu Feng, jangan salahkan ayahku karena tidak memberimu kesempatan. Itu kamu lagi dan lagi. Tidak efektif. Cepat keluar dari sini. Tuan Harimau, Anda lihat. Saya telah mengikuti baru-baru ini orang-orang besar di dunia keuangan. Sekarang stok ini, sudah sebulan ini meningkat. Jumlahnya meningkat 3 kali lipat. Kata orang-orang besar, ini akan berlipat ganda lagi. Percayalah padaku. Saya menaruh semua uang saya, semua diinvestasikan, pasti akan meningkat tajam. Ayah, 200 juta. Dia menghasilkan 200 juta dari saham ini. Cahaya keemasan yang lemah, pompa khas dan perangkap pembuangan. Akan anjlok. Biografi normal. Stok sampah. Anda adalah orang kaya baru. Apakah Anda memahami saham? Tahu siapa ini? Apakah Anda memanipulasi sesuatu di belakang Anda? Taipan keuangan yang kembali dari Wall Street. Dasar anak jalanan. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Apakah kamu yakin? Saham ini, bangkit selama sebulan. Bagaimana mungkin ia akan jatuh seperti yang dikatakan jatuh? Zetian. Anda juga memiliki wawasan tentang saham. Tuan Harimau. Percayalah padaku. Saya berjanji. Saham ini. Ini akan anjlok malam ini. Apa? Su Zetian, apakah Anda mengalami delusi? Ini akan anjlok malam ini. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai dewa saham? Tuan Harimau, jangan dengarkan dia. Saya berani menggunakan keluarga Wu saya. Semua aset terjamin. Stok ini pasti akan naik. Zetian. Saham ini. Saya juga membeli banyak. Semua yang Anda katakan adalah benar. Ayah, mengapa kamu membeli begitu banyak? Saham ini. Baru saja membeli seseorang belum lama ini. Saya menginvestasikan 50 juta. Sekarang saya telah mendapatkannya kembali. 300 juta. Zetian, kamu. Apakah ini akan menjadi kesalahan dalam penilaian? Potong. Apakah kamu melihatnya? Pak Tiger sudah menghasilkan uang. Anda juga mengatakan ini adalah stok sampah. Bagaimana? Apakah Anda mempertanyakan visi Guru Hu? Tuan Harimau, Anda lihat, meningkat 5% lagi. Saya memiliki lebih banyak aset, puluhan juta. Hahaha. Bagaimana kabarnya? Apakah wajahmu sakit? Jangan khawatir. Hanya, belum, ini baru jam tutup. Tuan Harimau, lempar sekarang. Masih bisa menghasilkan uang. Ayah, atau dengarkan saja Zetian. Lagi pula, dia tidak pernah melewatkannya. Tuan Harimau tidak bisa melempar. Semua orang besar di dunia keuangan telah mengatakannya. Pasti akan ada batasan harian hari ini.
Menurutku kamu hanya cemburu. Cemburu karena saya bisa menghasilkan uang. Hanya sedikit uangmu. Tidaklah cukup bagiku untuk meremas sela-sela gigiku. Bagus. Tunggu saja. Pasti akan meningkat hingga 100% hari ini. 30%. Salah. Jatuh lagi. Apa? Apa? Ayah, jual dengan cepat. Ini. Tuan Harimau, tunggu sebentar. Bos mengatakannya, ini adalah fluktuasi yang normal. Pasti akan bangkit kembali. Tuan Harimau, dengarkan saja aku. Buang semuanya dengan cepat. Masih bisa melestarikan modal. Buang semuanya. Tuan Harimau, kamu akan menyesalinya. Dibuang, meskipun penghasilan Anda lebih sedikit, tapi utama dan sebagian besar keuntungan dipertahankan. Wu Feng. Saya menyarankan Anda untuk membuang semuanya sesegera mungkin. Beli semua uangnya. Huaxin Internasional. Saya bisa membuat lebih banyak lagi. Saya pikir Anda tidak memahami saham. Huaxin International sudah dalam keadaan lesu. Lebih dari setengah tahun membeli saham itu. Murni mencari kematian. Itu sudah naik. Sudah kembali naik. Tuan Harimau, Anda lihat. Saya bilang pasti akan naik. Ini adalah fluktuasi yang normal. Bagaimana kabarnya? Tamparan di wajah tidak menimbulkan suara. Wu Xiao. Berapa leverage yang Anda gunakan? Tidak banyak. Yaitu, 5 kali. Saya hari ini, untuk menghasilkan cukup 1 miliar. Hahaha. Anda membuat kesalahan dalam penilaian. Kok ada guildnya? Tunggu saja. Tonton pertunjukannya. Ini salah. Ini mulai turun lagi. Kali ini jatuh lebih cepat. Ini turun 20%. Uang saya. Saya pergi. Turun 30% lagi. Itu 40%. Apa yang dikatakan Zetian memang benar. Tidak mungkin. Uang saya. Turun 60%. Uang saya. 200 juta. Semua hilang. Aku mengingatkanmu. Kamu tidak mendengarkan. Su Zetian. Itu semua kutukanmu. Anda membayar saya uang. Wu Feng. Apakah kamu cukup gila? Kamulah yang serakah. Su Zetian. Hahaha. Anda pikir Anda menang, bukan? Huaxin Internasional. Saham-saham yang sudah tertekan selama lebih dari setengah tahun. Tidak apa-apa, ayo beli bersama. Semua orang kalah bersama. Hahaha. Zetian. Internasional Huaxin ini telah pindah. Ayah. Benar-benar meningkat. Tidak mungkin. Tuan Harimau, sekarang berikan semuanya padamu. Dana yang dapat dipindahkan, beli semuanya. Masih bisa menghasilkan banyak uang. Cepat, memobilisasi dana. Membeli posisi penuh Huaxin International. Tuan Harimau, kamu, jangan dengarkan dia. Ayah, mari kita mulai dengan 100 juta. 5%, 10%, 20%. Hahaha, ini baru beberapa menit. Ini meningkat pesat. Hahaha. Tidak mungkin. Ini baru beberapa menit. Stop sampah ini. Bagaimana mungkin? 50%. 2 kali lipat. Hahaha. Benar saja, saya tidak salah menilai orang tersebut. Hahaha. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Saham ini. Angka ini bisa meningkat lebih jauh lagi. Setengah bulan, Anda dapat terus menambah posisi. Ayah, kami masih memilikinya. Berapa modal kerja? Saya ingin membeli semuanya. Bagus. Halo. Segera beritahu bagian keuangan. Transfer. Semua dana yang tersedia. Pembeli posisi penuh. Huaxin Internasional. Itu Tuan Harimau. Kami baru saja menerima beritanya. Seorang bos misterius muncul dari pasar saham. Diisi ulang terlebih dahulu. Internasional Huaxin ini dikatakan penghasilan satu hari telah melampaui 3 miliar. 3 miliar. Hasilkan 3 miliar sehari. Dewa macam apa ini? Terlalu menakutkan. Ini hanyalah dewa penjudi. Tentu saja ini saya, Tuan Muda. Katamu, Zetian, kamu sangat luar biasa. Subgrup kami telah menghasilkan banyak uang kali ini. Laba bersih adalah 3 miliar. Bos misterius itu. Itu kamu. 3 miliar. Zetian. Itu. Laba bersih 3 miliar dalam satu hari. Dewa saham misterius itu. Itu kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Saya belajar keuangan sebelumnya. Semoga berhasil. Hahaha. Keberuntungan. Inilah kekuatan. Ini jelas merupakan kekuatan. Saya Tuan Harimau, menavigasi dunia bisnis selama puluhan tahun. Ini adalah pertama kali melihat pria muda yang sangat kuat. Antik. Giok. Real estate. Saham. Hahaha. Anda maha kuasa. Hahaha. Hahaha. 3 miliar. Hahaha. Saya sudah selesai. Hahaha. Apakah dia gila? Zetian.
Xiao Sui. Nanti. Ingin bersama Zetian, beberapa kontak. Bakat seperti itu. Jarang. Guru Su. Tolong beri saya lebih banyak nasihat di masa depan. Saya sangat rajin belajar. Nona Lu, tolong berhenti bercanda. Hahaha. Anda mengajari saya bagaimana saya bisa menjadi seperti Anda. Anda dapat mengetahui secara sekilas mana yang akan naik. Ini membutuhkan pengalaman. Juga. Rasakan. Rasakan. Lalu kamu sekarang. Bagaimana rasanya bagiku? Kamu gadis kecil. Anda terlalu berani, bukan? Tuan Harimau masih ada. Itu Tuan Harimau. Tiba-tiba aku teringat, perusahaan mengadakan pertemuan darurat. Aku akan pergi dulu. Su Zetian, untuk apa kamu mencalonkan diri? Zetian, bukankah kamu berjanji padaku? Akan bersamaku, menjadi lebih besar dan kuat? Su Zetian, anugerah yang menyelamatkan jiwa. Anda harus berkomitmen untuk itu. Bekerja sama dengan saya. Aku bisa memberimu lebih banyak. Su Zetian, berjanji pada diri sendiri. Apa yang salah? Punya mimpi buruk? Mengapa kamu berkeringat banyak? Tidak ada apa-apa. Apa yang salah? Sesuatu telah terjadi. Orang-orang dari kamar dagang Guanceng. Saya pergi ke pavilion Zhenbao hari ini untuk mempersulit ayah saya. Saya harus memintanya untuk mengidentifikasi lukisan kuno. Ayahku bilang itu palsu. Mereka akan mengancam. Mereka bilang mereka akan menghancurkan papan nama pavilion Zhenbao kami. Apa? Dia Zeng. Lihatlah lebih dekat. Lukisan ini. Tapi saya menghabiskan 5 juta untuk membelinya. Dekorasi kertas tinta. Tidak seperti lukisan dinasti Song. Beberapa dari kita, mereka semua mengira itu asli. Tiruanmu. Tolak saja perspektif beberapa dari kita. Itu saja. Bos dia. Apakah kamu salah membaca? Wakil Presiden Wu. Ini juga demi reputasi lelang. Ada lukisan akhir dinasti Song. Anda harus naik 1 level, bukan? Wakil Presiden Wu. Saya, He Zheng, telah menilai harta karun selama 40 tahun, mengandalkan hati nurani. Lukisan hari ini. Jika saya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah begitu? Hancurkan tanda pavilion Zhenbao saya. Dia Zeng, jangan malu-malu. Di Guanceng, kamar dagang memiliki keputusan akhir. Jika Anda mengangguk hari ini, Anda akan mendapatkan 20% dari hasil lelang. Jika tidak, mulai besok. Yang mana yang masih menerima lukisan Anda? Sangat hidup. Wakil Presiden Wu. Sangat megah. Kebohongan. Bisa juga dikatakan benar. Mati di jalan. Apakah ini tempat yang seharusnya Anda berada? Keluar. Wakil Presiden Wu. Zetian adalah aku. Tamu terhormat He Zheng. Terlebih lagi, direkrut oleh Master Hu sendiri. Master mata telapak tangan. Entah itu batu giok antik. Real estate atau saham? Matanya. Tidak pernah melihat ke arah lain. Mata telapak tangan Tuan Harimau. Itu mata peri itu. Su Zetian. Saya dengar dia ada di pasar saham beberapa hari yang lalu. Hasilkan 3 miliar dolar. Itu saja. Akibatnya, harga saham keluarga Wu kami turun drastis. Membuat anakku gila. Aku ingin kamu terlihat baik. Zetian. Datang dan kenali itu. Penjaga keamanan yang bau. Anda juga bisa menjadi seorang master. Dia Zeng. Saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Saya tertipu oleh anak ini. Menipu. Saya Su Zetian. Selalu melihat sesuatu, mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya. Tidak seperti beberapa orang. Barang senilai 500 yuan. Bisa dikatakan lukisan dinasti Song bernilai 5 juta. Wakil Presiden Wu. Saya masih ingin menyeret kamar dagang ke dalam air. Anda benar dengan perhitungan Anda. Ini sangat keras. Apa? 500 yuan. Kamu. Anda berbicara omong kosong. Lukisan saya, tapi saya menghabiskan 5 juta. Dibeli dari luar negeri. Memiliki sertifikat. Mengapa Anda mengatakan itu salah? Apa yang palsu itu palsu? Hanya makalah ini. Kertas dinasti Song Cheng Sintang. Setipis sayap jangkrik. Tangguh seperti sutra. Ini milikmu. Imitasi modern. Kertas bubur bambu. Ditambah ramuan yang menyusahkan. Menipu orang awam. Oke. Anda berbicara omong kosong. Mari kita bicara tentang tinta ini. Tinta yang digunakan pada dinasti Song. Setelah ribuan tahun. Gelap dan sunyi. 3 poin di atas kertas. 3 poin kertas manusia. Kamu sangat tinta. Mengambang di permukaan. Ada juga yang pingsan. Bau kimia. Wakil Presiden Wu. Keahlian lama Anda. Harus berlatih lagi. Warna tinta ini.
Sepertinya ada yang tidak beres. Anda meludahi orang. Saya memiliki sertifikat ahli di sini. Sertifikat. Anda dapat membeli setumpuk seharga beberapa lusin yuan. Wakil Presiden Wu. Lukisanmu. Hanya 500 yuan untuk bertahan hidup. Barang curah kios jalanan. Anda berani mengatakan 5 juta. Dasar manis. Saya adalah wakil presiden kamar dagang. Apakah perlu memalsukannya? Putramu Feng kehilangan semua uangnya di pasar saham. Rantai modal keluarga Wu akan segera putus. Anda melompati dinding untuk mendapatkan lukisan palsu. Ingin berada di lelang kamar dagang. Uang kembali darah. Sayang sekali, Sempoa menyerang pada bos dia. Orang yang salah. Kamu sangat hidup. Aku baru saja berjalan ke pintu. Saya baru saja mendengar pertunjukan yang bagus. Presiden Chen. Dia adalah presiden kamar dagang Guancheng. Chen Ziwan. Presiden Chen, mengapa kamu datang sendiri? Wu Zhenxiong. Apalagi yang ingin kamu katakan? Presiden Chen, Anda mendengarkan penjelasan saya. Ini semua adalah kesalahpahaman. Wakil Presiden Wu. Tidak heran Anda terus mendesak kami. Ambil foto di pagi hari sesegera mungkin. Ternyata begitulah perhitungannya. Berbohong untuk merugikan Kadin. Masih ingin kita yang disalahkan? Tak tahu malu. Wu Zhenxiong. Untungnya, Anda masih menjadi wakil presiden. Sederhananya, mempermalukan kita, reputasi kamar dagang Guancheng. Mulai hari ini, Anda, wakil presiden, pemecatan sementara. Apa? Ambil lukisan palsumu. Kembali ke sini. Bagus, istirahat. Ini, oke. Ya. Yang ini. Itu salah satu yang menjadi terkenal di Guancheng baru-baru ini. Mata peri. Su Zetian. Presiden Chen. Orang-orang muda. Racun mata. Berani. Kamar dagang Guancheng kami. Hanya membutuhkanmu, bakat seperti itu. Saya sekarang, mewakili. Atas nama kamar dagang Guancheng. Secara resmi mengundang Anda. Bergabunglah dengan kamar dagang Guancheng kami. Tidak tahu, Tuan Su. Bagaimana menurut Anda? Bergabunglah dengan kamar dagang Guancheng. Itu membuatnya masuk dalam daftar orang terkaya di Guancheng. Ini bukan masalah waktu. Terima kasih, Presiden, atas promosinya. Saya bersedia bergabung. 10 miliar. Cuang. Sekarang bergabung dengan kamar dagang. Saya akan menjadi kaya raya mulai sekarang. Selamat kepada Tuan Su karena telah menjadi Wanceng, anggota baru kamar dagang. Saya datang ke sini khusus untuk merayakan Anda. Nona Lu. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Hanya ada hal yang ingin saya ketahui di Wanceng. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat ditemukan. Apakah rumah barumu bagus? Guru Su. Saatnya untuk les individu. Apa yang kamu janjikan padaku terakhir kali? Jangan berbohong. Apa yang harus dibimbing? Tentu saja. Bagaimana kalau mengajariku seperti Anda bisa mengubah batu menjadi emas. Wan Lin. Tuan Su. Daftar bahan baku batu giok yang baru dibeli. Memerlukan tanda tanganmu. Batu taruhan kelas atas kasar, memiliki ruang kepala air tertentu, dan kulitnya tipis dan kasar. Pemrosesan perhiasan kelas menengah antara material gunung dan batu air. Batu kasar berada di antara material gunung dan batu air. Batu taruhan kualitas tinggi kasar, cangkang tipis dan tebal, serta terdapat kepala air tertentu. Pemrosesan perhiasan kelas menengah. Nona Hi, Anda benar-benar tahu bagaimana memilih waktu Anda. Itu tidak sebaik Anda, Nona Lu. Sudah sangat larut untuk check-in. Sangat proaktif. Dia adalah penyelamatku. Saya di sini untuk membalasnya. Bukan urusanmu. Membalas budi. Saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi. Dua orang. Tenang. Tutup mulut. Bantuan. Nona Dia. Anda harus datang untuk menandatangani di malam hari. Aku melihatmu. Aku hanya ingin berduaan dengan Setian. Jadi apa? Saya hanya menyukainya. Apakah Anda punya pendapat? Tidak, dia adalah penyelamatku. Saya juga menyukainya. Dia dan saya adalah mitra kerja. Lebih tepatnya seorang teman dekat. Tidak seperti beberapa orang. Menguntit atas nama membalas rasa syukur. Jadi apa? Gadis ini sangat sulit untuk dihadapi. Zetian. Anda mengatakan pada diri sendiri siapa yang Anda sukai. Jangan tarik, jangan tarik, jangan tarik, jangan tarik, jangan tarik, jangan tarik. Hei, Presiden. Zetian, akan ada satu di kamar dagang besok. Pertemuan internal kecil. Beberapa anggota inti ingin bertemu. Anda talenta muda. Oke. Saya harus tepat waktu. 2 orang. Ada pesta bisnis besok. Aku butuh pendamping wanita. Kalian berdua. Saya. Kalian berdua. Tidak baik bagi saya untuk memilih siapapun. Itulah masalahnya. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Saya ingin semuanya.
Pergi bersama. Pergi bersama. Ya. Aduh Yoyo. Tuan Su benar-benar orang yang sombong. Hadiri pesta bisnis. Dan dengan dua wanita cantik. Mereka yang tidak tahu mengira Anda sedang mengikuti kontes kecantikan. Orang dusun adalah orang dusun. Tidak memahami aturan apapun. Wakil Presiden Wu. Oh, bukan mantan wakil presiden. Lukisan palsumu itu tidak meninggalkan kenangan panjang padamu. Jangan hanya melihat orang dari penampilannya saja. Saya membawa orang ke sini untuk memberikan wajah Presiden Chen. Tidak seperti beberapa orang. Sekalipun Anda bangkrut, Anda tetap harus memerasnya. Kamu. Presiden Chen. Ini adalah mata peri yang kamu panggil. Terlalu muda. Saya datang jauh-jauh dari Hong Kong. Saya di sini untuk mencari batu giok kelas atas. Saya di sini bukan untuk bermain-main dengan anak-anak. Tuan Zheng, tenanglah. Meskipun Tuan Su masih muda. Tapi kekuatannya, itu telah diverifikasi oleh semua lapisan masyarakat. Raja Harimau Hilau sangat memuji dia. Lupakan saja. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Waktuku terbatas. Tuan Zheng ingin bahan baku batu giok kualitas terbaik. Saya, Su Group, dapat membantu Anda. Batu giok kaca kualitas terbaik. Yang saya inginkan bukan satu potong melainkan satu bed. Setidaknya 10 potong bahan gelang penuh warna dapat diproduksi. Kepala air harus mencukupi. Warna adalah yang. Tidak boleh ada yang retak. Apakah kamu punya? Saya punya sebanyak yang Anda inginkan. Itu satu. Jangan berpikir itu hanya beberapa kata-kata besar. Miliki saja kemampuan nyata. Tuan Zheng benar. Orang ini, paling-paling, ini hanya keberuntungan. Beruntung beberapa kali. Tuan Zheng melihat barang bagus terlebih dahulu. Keluarga Wu kami memang punya beberapa materi hantu leluhur Burma. Pastinya merupakan hal yang bagus. Beberapa orang. Sayangnya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Zheng, harap baca. Ini jelas merupakan hal yang bagus. Keluarga Wu saya telah menyimpannya selama 3 generasi. Ya. Casing kulit berfungsi dengan baik. Jika ini adalah bahan yang bagus, saya bersedia membayar 10 juta untuk itu. Apakah kamu melihat anak jalanan itu? Ini adalah hal terbaik. Bunganya mengambang sebagian berwarna hijau matahari seperti lilin. Kepala airnya dapat diterima tetapi jauh dari kaca. Nilai keseluruhannya sekitar 8 juta. Apakah Anda yakin ini pasti bahan yang bagus? Apa yang kamu tahu? Anda lihat, pita kurap epidermal ini terlihat jelas. Sekilas itu adalah hal yang bagus. Hanya spesies ketan. Jarak spesies kaca hijau imperial. Masih 1000 mil jauhnya. Tidak bernilai 10 juta sama sekali. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Tuan Su. Mengapa kamu begitu yakin? Hanya mataku. Permukaan bahan ini. Performa band ringworm bagus. Tapi saya tidak melakukan hubungan seks. Air tanam tidak dapat mencapai gelas. Hingga Bing Nuo. Tidak. Anda bahkan tidak memerlukan senter yang terang. Buka saja matamu dan katakan kebohongan. Tangani hal semacam ini. Tidak perlu. Ya, karena kamu sangat percaya diri. Lalu aku akan melarutkan batu itu di tempat. Jika itu adalah warna hijau kekaisaran teratas. Keluar dari kamar dagang Guancheng. Oke, jika itu Bing Nuo. Saya ingin kalian, ayah dan anak, keluar dari Guancheng. Ini adalah kesepakatan. Kamu berpengalaman. Datanglah ke Jieshi. Tunggu dan lihat saja, anak jalanan. Anda menyesalinya. Batu ini. Tapi kakekku, dari tangan ahli judi batu Burma, menerima informasi hantu. Setidaknya bernilai puluhan juta. Itulah sorot mata keluargamu. Tidak terlalu bagus. Tutup saja mulutmu. Ini benar-benar spesies ketan jika tidak diikat. Bunga hijau di bawah sinar matahari. Ini jelas bukan kaca. Tuan Zheng, Anda lihat. Yang lu yang ketan juga berkualitas tinggi. Bernilai 8 juta. Bagaimana jika saya bisa membuat perhiasan sayang juga bagus? Aku hanya ingin kaca. Tuan Su benar-benar memiliki mata peri. Coba lihat saja. Ketahuilah semuanya. Tentu saja. Dia adalah grup Heng Tai kami. Penilai harta karun pertama. Kepala penilai harta karun grup Heng Tai. Dari mana asal anak ini? Terlihat sangat kuat. Jadi itu saja. Ini kebutaanku. Tuan Su ternyata sangat kuat. Su Zetian. Apa yang dikenakan si manis kecil? Kami tidak bisa mendapatkan biji kaca apapun sekarang. Bisakah kamu membayangkannya? Kami benar-benar punya. Tuan Su. Anda memiliki stoknya. Presiden Tuan Zheng. Anda semua tertipu olehnya. Orang ini adalah seorang pembohong yang tahu bagaimana membual tentang kelucuan. Pembohong. Saya, Su Zetian, berbisnis. Yang selalu kami perhatikan adalah integritas. Ya, Wan Lin menelepon. Mintalah seseorang membawakan batu kasar itu. Bagus. Apakah dia benar-benar memiliki barangnya?
Su Zetian, 10 menit telah berlalu. Di mana batumu? Mungkinkah Anda menunda waktu? Itu benar. Jika kehabisan stok, berarti kehabisan stok. Kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar seperti apa? Kami semua tertipu olehnya. Tuan Su, ini. Apa yang terburu-buru? Hal-hal baik harus datang secara perlahan. Luangkan waktumu. Saya pikir Anda tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Jangan menunggu lebih lama lagi. Orang ini pembohong. Oh, ini sangat hidup. Saya baru saja mendiskusikan bisnis di kotak sebelah. Baru saja mendengar nama pasangan saya. Nona Murong. Kenapa kamu di sini? Tuan Zheng, sungguh suatu kebetulan. Anda juga datang untuk mengambil barang dari Tuan Su. Tuan Su. Nona Murong. Maksudmu? Tuan Su Zetian adalah perhiasan Murong saya. Pemasok bahan baku batu giok terbesar. Saya juga pemegang saham Murong Jewelry. Barang di tangannya. Jangan bicara tentang kaca hijau kekaisaran. Itu jenis batu naga yang lebih langka. Dia juga dapat menemukannya untuk Anda. Ah, ini. Tuan Su, senang bertemu dengan Anda. Ternyata Tuan Su adalah pemegang saham perhiasan Murong. Tidak hormat, tidak hormat. Tuan Su sangat rendah hati. Karena ada hubungan seperti itu. Bahkan tidak memberitahu kami. Rendah hati dan rendah hati. Wakil Presiden Wu, Wakil Presiden Wu. Saya hanya berpikir saya mendengar seseorang bertanya, kekuatan mitra saya. Nona Murong, ini salah paham. Itu semua salah paham, kesalahpahaman. Saya Murong Yu, mitra yang diakui secara pribadi. Ke dalam mulutmu. Menjadi pembohong. Wu Zhenxiong. Keluarga Wu Anda telah berada di sini sampai sekarang. Yang tersisa hanyalah kemampuannya untuk menimbulkan masalah. Tuan Zheng. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah barang Wanlin sudah terkirim? Saatnya untuk membahasnya sekarang. Oh. Tuan Su, barang Anda sudah terkirim. Oh. Kaca hijau kekaisaran. 5 yuan. Semuanya. Tuhan. Sekarang kamu percaya? Tuan Su Zheng. Bukan itu saja. Masih ada lagi di belakang. Juga. Kepala air ini, warna ini. Tidak mungkin salah. Semua kaca berwarna hijau kekaisaran. $20 tepat $20. Semua kaca berwarna hijau imperial. Tuan Su, tolong beri saya harganya. Saya ingin semua barang ini. 1,5 miliar. Mengapa begitu banyak bahan berkualitas tinggi? Mengapa biayanya hanya 1,5 miliar? Harga ini terlalu murah. Harga pasar dari kumpulan barang ini. Setidaknya 3 miliar. Kali ini, saya hanya ingin berteman dengan Tuan Zheng. Akan ada banyak peluang kerjasama di masa depan. 1,5 miliar, saya ingin semuanya. Tuan Zheng, mulai hari ini. Anda adalah Zheng Baining saya, mitra penting. Tuan Su. Anda tidak bisa memihak salah satu dari yang lain. Produk perhiasan Murong kami. Anda juga harus menjaminnya. Tentu saja. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Keluarga Wu kami tidak bisa diselamatkan sama sekali. Wakil Ketua Wu Xiaowu. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi taruhan Anda, bukan? Tuan Su, kakek Su. Kami salah. Beri kami jalan keluar. Saya tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Su. Bersedia mengakui kekalahan, keluar dari Guancheng. Dan dana 1,5 miliar Zheng Baining. Semua telah diterima. Ditambah semua keuntungan kami sebelumnya. Sekarang grup Su. Ini telah melampaui 20 miliar. Wanlin. Kita bisa mendapatkan hari ini. Tidak dapat dipisahkan dari dedikasi Anda. Terima kasih. Zetian. Dikatakan sebelumnya. Tunggu sampai perusahaan Anda didirikan sebelum Anda memikirkan hubungan Anda. Bisakah Anda mempertimbangkannya sekarang? Maukah kamu menjadi pacarku? Saya melakukannya.